Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4676 sampai dengan bab 4700 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4676 hanya bisa dikatakan bahwa Louisa Wang telah dikalahkan sebelum pertarungan antara kedua belah pihak dimulai. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Tindakan Harvey York terlalu cepat. Dikatakan bahwa semua seni bela diri di dunia tidak terkalahkan, tetapi hanya cepat yang tak terkalahkan. Tapi kecepatan Harvey York berada di luar imajinasi semua orang. Bahkan seorang Master Rowling Ke John Sidu tidak melihat bagaimana Harvey York bergerak. Hanya Xavier Sidu yang sedikit terkejut, jelas dia melihat gerak-gerik Harvey York. Nona Wang, Anda bukan lawan saya. Harvey York tersenyum kecil dan menarik tangan kanannya. Hanya saja tempat sela-sela jarinya penuh dengan keharuman. Wajah Louisa Wang merah dan telinganya merah, tubuhnya yang halus gemetar, dan dia dengan cepat mundur. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan seorang pria. Aura maskulin Harvey York yang kuat membuat tubuhnya yang halus bergetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan Harvey York begitu bagus dan kecepatannya sangat cepat. Setelah itu, dia mengayunkan tangan kanannya, dan senjata api yang indah ditambahkan di tangannya, jelas ingin melawan Harvey York sampai mati. Bajingan, kamu menggodaku. Ketika suara itu jatuh, dia langsung membuka asuransi. Louisa, berhenti. Pada saat ini, Xavier Sidu berbicara dengan cepat. Jangan kasar. Jelas, Xavier Sidu telah melihat bahwa Harvey York benar-benar ahli top. Bahkan jika itu bukan generasi God of War, itu juga merupakan generasi prajurit puncak. Orang seperti itu, Louisa Wang bukanlah lawan. Tuan Muda York tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Jika dia melakukannya, kamu akan lumpuh jika kamu tidak mati sekarang. Tuan Muda York telah menunjukkan belas kasihan kepadamu, kamu tidak bisa tidak masuk akal. Mendengar kata-kata Xavier Sidu, Louisa Wang juga menjadi tenang saat ini. Kemudian dia ingat kecepatan Harvey York, dan dia gemetar hebat. Karena dia tahu betul bahwa bahkan jika dia melakukannya sendiri, dia mungkin tidak akan bisa menghentikan 3 gerakan Harvey York. Tuan Muda York, saya minta maaf, saya memiliki temperamen yang kuat dalam kehidupan saya yang lebih muda. Jangan melihat penampilan gunung esnya yang biasa, tetapi dia sebenarnya seperti anak kecil. Jika ada pelanggaran, orang tua itu akan meminta maaf. Saat berbicara, Xavier Sidu berdiri dengan gemetar, membungkuk sedikit ke Harvey York, dan kemudian jatuh kembali. Mata Harvey York menyipit melihat pemandangan ini, karena dia bisa melihat bahwa anggota badan Xavier Sidu seharusnya sakit dan lemah, dan otot-ototnya berhenti berkembang. Mampu berdiri semua tergantung pada nafas batinnya yang kuat. Dan Xavier Sidu tidak hanya tidak membela Pangeran Sidu, tetapi juga dengan sopan meminta maaf, yang membuat Harvey York merasa nyaman. Tuan Sidu terlalu sopan. Saya juga bertanggung jawab atas masalah ini, jadi saya tidak boleh terlalu banyak bicara. Harvey York tersenyum dan mengembalikan hadiah itu. Juga, aku tidak terluka, dan aku tidak perlu meminta maaf. Hehehe, jika kamu tidak menyukainya, panggil saja aku Kakak Sidu. Kudengar Daniel Oval bisa menjalin hubungan denganmu. Aku juga memperlakukannya sebagai adik kecil di hari kerja, jadi jangan sopan di depanku. Xavier Sidu mengambil inisiatif untuk menjalin hubungan dengan Harvey York, lalu melirik Louisa Wang, dan berkata, Louisa, aku tidak tahu konflik apa yang ada di antara kalian berdua. Tapi dalam kesempatan seperti itu salahmu untuk menembak sesuka hati. Jangan buru-buru minta maaf ke Brother York. Louisa Wang tampak tertekan, mengingat bahwa Harvey York telah ditampar wajahnya dalam Feng Shui sebelumnya, dan sekarang seni bela diri telah ditampar wajahnya lagi. Dia hampir muntah darah. Tapi karena Xavier Sidu telah berbicara, dia hanya bisa melangkah maju dan menggigit peluru, maaf. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4677 Harvey York tersenyum sedikit, dan dengan tenang berkata, tidak masalah. Kamu masih muda dan terlihat dingin seperti es, tetapi kepribadianmu sama cerobohnya. Selain itu kamu telah tinggal di barat untuk waktu yang lama dan telah dipengaruhi oleh budaya munafik barat. Ada alasan lain kamu berlatih Nejiakuan seolah-olah itu orang asing. Jika napas internal di dalam tubuh tidak dapat dikeluarkan, wajar jika kemarahannya kuat. Dan Anda baru-baru ini menemukan bunga persik busuk, dan seluruh diri Anda penuh dengan kemarahan. Di bawah masalah internal dan eksternal, Anda ingin melampiaskannya kapan saja, dan Anda ingin meledak kapan saja. Bertarung padaku, itu hanya tindakan bawah sadarmu. Anda tidak menargetkan saya, Anda menargetkan semua orang.
Atau lebih tepatnya, untuk semua pria. Mendengar kata-kata Harvey York, Javier Sidhu tertegun sejenak, dan ada sedikit pemikiran yang mendalam di matanya. Hahaha, meskipun aku bisa mengakui bahwa kamu memiliki satu set fisiognomi Feng Shui. Aku juga bisa mengakui bahwa aku bukan lawanmu dalam seni bela diri. Luisa Wang mencibir. Tapi tinju Tianmen ini adalah salah satu keterampilan unik dari sekolah kota di desa Tianmen Barat Daya. Apakah orang sepertimu memahami keterampilan unik seperti itu? Harvey York tersenyum ringan. Tidak bisa membaca. Candaan. Generasi dewa perangnya adalah puncak dewa perang. Dia mahir dalam teknik membunuh dunia, dan dia bisa melihat esensi secara sekilas. Apa yang kamu sebut tinju Tianmen terlihat perkasa dan menakutkan. Tapi jika tebakanku benar, kamu seharusnya hanya memiliki setengah volume Fist of Heaven hari ini. Entah ketika diturunkan, metode pengkondisian napas dalam hilang. Entah orang yang memberikan tinju surgawi ini kepadamu dengan sengaja menyembunyikan bagian pengkondisian nafas dalam. Jadi, latihan tinju internal baik internal maupun eksternal, telah menjadi rangkaian bunga. Aura yang mendominasi dalam tubuh tidak dapat dikeluarkan saat dibutuhkan, yang mengarah pada fakta bahwa ketika mengolah tinju Tianmen ini, itu akan berdampak pada organ dalam, dan tidak ada solusi. Dan dengan pendalaman kultivasi, kerusakan pada diriku bahkan lebih. Jadi, daripada menyebutnya tinju Tianmen, itu mungkin juga disebut tinju 7 luka. Jangan sakiti siapapun, sakiti dirimu sendiri dulu. Setelah menyelesaikan serangkaian keterampilan tinju ini, saya kadang-kadang akan merasa sesak di dada, dan saya akan menderita insomnia dan mimpi di malam hari. Ketika meninju telah mencapai titik penyelesaian, seluruh orang akan menderita asma dan batuk, dan ada darah di batuk. Dan pada tahap selanjutnya, itu akan langsung memuntahkan darah dan mati. Aku bahkan bisa menilai bahwa mereka yang berlatih tinju Tianmen pasti tidak akan hidup sampai 60 tahun. Dan sebelum semua orang meninggal, mereka batuk darah dan bahkan batuk paru-paru. Misalnya, Luisa Wang, meskipun dia telah menguasai keterampilan tinjunya sekarang, dia tidak bisa tidur setiap malam. Dia pikir itu karena hatinya sedang tumbuh. Dan Tuan Sidhu, setiap kali Anda menggunakan teknik tinju ini, Anda akan menderita asma selama 3 hari, yang juga menyebabkan otot-otot Anda menjadi lemah, dan seluruh orang hanya hang dengan satu tarikan napas. Meski begitu, Tuan Sidhu membutuhkan master seni bela diri setiap 3 bulan untuk mendorong napas internalnya untuk mengatur pembuluh darahnya sehingga ia dapat mempertahankan fungsi fisiologisnya. Apakah saya benar? Mendengar kata-kata acuh tak acuh Harvey York, Javier Sidhu dan Luisa Wang sama-sama terkejut, melihat ekspresi Harvey York yang penuh ketidakpercayaan. Jelas, tidak terduga bahwa Harvey York sangat mahir dalam seni bela diri, dan sampai pada titik ini. Mereka tidak hanya memperjelas gejala mereka, tetapi juga gejala semua leluhur keluarga Sidhu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4678 mata Harvey York jatuh pada tubuh John Sidhu lagi, dan berkata dengan ringan, Sidhu tua, kamu hampir lumpuh sampai mati sebelumnya, dan kemudian memiliki hubungan tertentu dengan telapak suanyin dari klan zombie. Tapi tinju pintu hari ini mungkin bukan insentif. Ayuro kalau tidak menyakiti orang lain, sakiti diri sendiri dulu, jadi kondisi fisikmu tidak sebaik praktisi bela diri biasa. Ayuro, begitu ada kerusakan, Anda tidak dapat memperbaikinya, itu akan menjadi lebih buruk. Ekspresi John Sidhu jelek, dan setelah waktu yang lama dia perlahan berkata, iya, saya mengatakan bahwa tidak peduli seberapa mendominasi telapak suanyin dari cacing zombies adalah, itu pasti tidak akan sebagus tinju Tianmen kita, lagi pula, tanah suci seni bela diri kita tidak meledak. Tidak heran, aku ditampar oleh pria Yin itu dan langsung duduk di kursi roda. Begitulah. Dan jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, di antara keturunan langsung dari 3 teknik utama desa Tianmen di Barat Daya, keturunan tinju Tianmen benar-benar tidak hidup melewati usia 60. Tuan Sidhu awalnya berpikir bahwa ada masalah dengan Feng Shui keluarga Sidhu kami, tapi ternyata ini tentang tinju. Karena itu, John Sidhu tidak tahu ekspresi apa yang harus dia tunjukkan. Jika Harvey York tidak berbicara omong kosong, maka tidak peduli seberapa kuat Master Feng Shui datang, tidak akan ada cara untuk menyelesaikan urusan keluarga Sidhu. Karena ini bukan masalah Feng Shui sama sekali. Dan wajah Javier Sidhu berubah dengan cepat saat ini, dan setelah waktu yang lama, dia berkata dengan suara gemetar, Saudara York, menurut apa yang Anda katakan, apakah Feng Shui keluarga Sidhu kita benar-benar baik-baik saja? Bagaimanapun, hari ini, dia juga mendekati ulang tahunnya yang ke-60. Jadi saya khawatir saya akan bersendawa saat ini. Karena itu, setelah mendengar tentang metode Harvey York, Javier Sidhu ingin membiarkan Harvey York mencobanya. Lagi pula, begitu banyak ahli Feng Shui di masa lalu merasa ada masalah dengan Feng Shui keluarga Sidhu, tetapi mereka tidak bisa menyelesaikannya. Namun di luar dugaan, Harvey York melontarkan komentar yang membangun hari ini. Ternyata bencana keluarga Sidhu sejak zaman kuno semuanya terkait dengan tinju Tianmen.
Harvey York melihat Yintang Xavier Sidu, dan kemudian melihat ke rumah keluarga Sidu tidak jauh, dan setelah mengeluarkan kitab suci berusia berabad-abad dan melihatnya sebentar, dia berkata dengan ringan, Feng Shui keluarga Sidu adalah agak bermasalah, tapi paling-paling ini harimau putih. Mundur saja dan kembali bepergian. Itu akan membuat nasib keluarga Sidu Anda buruk, tetapi itu tidak akan membuat keluarga Sidu Anda sial lagi dan lagi. Dan Feng Shui semacam ini umumnya ditemukan di keluarga seni bela diri utama. Dengan 2 atau 3 senjata yang diturunkan dari leluhur, itu bisa ditekan dengan santai. Misalnya, Tuan Sidu, sepertinya Yintang Anda sekarang gelap, tetapi keberuntungan Anda tidak banyak terpengaruh. Saya bahkan bisa menyelesaikan masalah ini sesuka hati. Namun, masalah terbesarmu adalah mengolah tinju Tianmen. Harvey York menyipitkan matanya. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, itu bukan hanya keluarga Sidu Anda. Selain keluarga Sidu, berapa banyak orang yang berlatih tinju Tianmen yang meninggal dengan baik? Xavier Sidu tertegun sejenak, lalu setelah berpikir lama, dia tersenyum pahit. Awalnya di desa Tianmen Barat Daya, hanya Sidu kami yang bermarga yang dapat berlatih tinju Tianmen, dan mereka yang tidak hidup sampai usia 60 juga bermarga Sidu, jadi setiap orang selalu saya pikir itu masalah Feng Shui, dan tidak ada yang mengira itu masalah tinju Tianmen. Memikirkannya sekarang, mantan paman saya juga berlatih tinju Tianmen secara kebetulan, tetapi dia tidak hidup sampai 60 tahun. Saya selalu berpikir itu semua kecelakaan dan kebetulan. Luisa Wang juga tampak jelek saat ini. Kakek Sidu, apa maksudmu, tinju Tianmen ini, kita tidak bisa berlatih lagi di masa depan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4679, Tinju Tianmen, tetapi keterampilan unik keluarga Sidu, juga merupakan keterampilan unik desa Tianmen Barat Daya. Tanpa keterampilan unik ini, bagaimana keluarga Sidu dapat terus mempertahankan status ortodoks mereka di dalam desa Tianmen Barat Daya? Luisa Wang tampak khawatir. Untuk keluarga seni bela diri yang dapat diturunkan adalah 10.000 kali lebih penting daripada hal-hal lain. Xavier Sidu tampak jelek, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan tegas, mulai sekarang, tinju Tianmen dilarang, dan tidak ada seorang pun di keluarga Sidu yang dapat terus berlatih. Mereka yang berlatih tinju Tianmen dianggap pemberontak. Jelas, Xavier Sidu juga orang yang tegas. Di matanya, kehidupan semua orang dalam keluarga lebih penting daripada warisan teknik tinju. Namun, Xavier Sidu juga tertekan saat mengatakan ini. Bagaimanapun, tinju Tianmen telah beredar di keluarga Sidu selama ratusan tahun, tetapi pada akhirnya, warisan itu rusak di tangannya. Betapa tertekannya ini. Tetapi dibandingkan dengan seluruh keluarga, para murid dan cucu tidak akan hidup sampai 60 tahun. Pada titik ini, Anda harus tegas. Luisa Wang juga kesurupan. Lagi pula, dia juga menghabiskan beberapa tahun di atas tinju Tianmen. Jelas, dia berhenti mengolah tinju Tianmen secara langsung, yang setara dengan menghapus seni bela dirinya. Dan John Sidu dan yang lainnya juga mengubah wajah mereka dengan liar. Setelah keluarga Sidu tidak bisa lagi berlatih tinju Tianmen, maka keluarga Sidu kemungkinan besar akan kehilangan kendali dari cabang Jinling, dan bahkan membuat keluarga Sidu yang tertutup kehilangan kualifikasi mereka untuk tertutup. Hanya dengan menghubungkan ke bawah dan menghadap Weiner, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan sepenuhnya karena tidak adanya keluarga Sidu yang tersembunyi. Jika salah satu tidak baik, Jinling akan jatuh ke dalam kendali Weiner. Memikirkan konsekuensi ini, semua anggota senior keluarga Sidu menjadi pucat. Semua orang enggan untuk mempercayai ini, tetapi fakta kejam ada di depan mereka, dan mereka harus mempercayainya. Harvey York tersenyum pada saat ini dan berkata, Tuan Sidu, meskipun memang ada yang salah dengan tinju Tianmen, tapi tidak perlu menyerah karena masalah ini. Lagi pula, ini adalah tinju internal leluhur Han negara besar kita. Tidak ada metode pengkondisian napas dalam, hanya menebusnya. Setelah berbaikan, kekuatan tinju Tianmen Anda akan meningkat setidaknya 30%. Yang paling penting adalah jika Anda dapat menghilangkan aura kekerasan di tubuh Anda secara alami akan dapat hidup 100 tahun. Bagaimanapun, tujuan awal Nei Jiaquan adalah untuk tetap fit. John Sidu dan Luisa Wang keduanya tampak tercengang, selesaikan metode pengkondisian napas dalam. Anda harus tahu bahwa metode pengkondisian nafas dalam adalah rahasia yang tidak diwariskan di semua sekolah dan sekte. Misalnya, Xavier Sidu, meskipun ia juga telah menguasai metode pengkondisian napas dalam, ini masih merupakan pencapaian besar di masa lalu, dan desa Tianmen Barat Daya menghadiahinya. Dan penegakan hukum pengkondisian napas batin ini, tetapi itu tidak cocok dengan tinju Tianmen sedikitpun. Bahkan di masa lalu dinasti desa Tianmen di Barat Daya, ada ahli yang ingin menemukan metode yang cocok dari pengkondisian napas dalam untuk bekerja sama dengan tinju Tianmen, tetapi mereka semua gagal. Tetapi pada saat ini, Harvey York benar-benar mengatakan bahwa dia membuat metode pengkondisian napas dalam. Pada saat ini, semua orang tercengang dan tidak tahu harus menunjukkan apa. Harvey York tampak aneh. Apakah hal kecil seperti itu sulit? Baginya, menemukan 3 atau 5 metode pengkondisian napas dalam yang cocok hanya dalam hitungan menit. Saudara York, saya kasar dan tidak bisa berbicara dengan baik.
Tapi mendengarkan kata-katamu sangat berharga. Javier Sidu melompat kegirangan. Hari ini, untuk dapat datang kepada kami bersamamu, saudaraku, adalah kemakmuran keluarga Sidu kami, dan kehidupan Javier Sidu saya beruntung. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4680, dan saudara, Anda juga dapat menebus ketidaklengkapan tinju Tianmen kami dan mencocokkan metode pengkondisian napas dalam. Ini hanya menyelamatkan banyak anak dari keluarga Sidu kita. Kebaikan dan kebajikan yang besar ini tidak dapat dibalas. Jika Anda tidak keberatan, Saudara York, bagaimana kalau kita menjadi saudara? Mulai sekarang, kamu adalah saudaraku sendiri. Kamu adalah paman utama dari semua murid cabang Jinling. Siapapun yang berani menyinggung Anda berarti menyinggung saya. Siapa yang berani bergaul denganmu adalah orang yang tidak bisa bergaul denganku. Menikah, kakak, tuan paman. Sekelompok orang semua kaku dan bingung, tidak bisa bereaksi sama sekali. Harvey York tercengang. Louisa Wang juga tercengang. John Sidu bahkan memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Jika itu masalahnya, bukankah senioritas Harvey York lebih tinggi darinya? Para eksekutif keluarga Sidu lainnya saling memandang dan ingin menghentikan mereka, tetapi mereka tahu persis apa yang Javier Sidu lakukan. Orang yang bahkan bisa menyelesaikan tinju Tianmen dalam hitungan menit tidak akan ditarik ke perkemahan mereka sendiri kecuali otak mereka rusak. Saudara York, karena Anda tidak berbicara, saya akan menganggapnya sebagai persetujuan Anda. Ayuro kami orang-orang di sungai dan danau tidak memperhatikan kemegahan, tetapi kami memperhatikan nasib. Ayuro jika kamu tidak memiliki pendapat, kamu akan menjadi saudaraku mulai sekarang. Ayuro Javier Sidu meraih tangan Harvey York dan memandang penuh kasih sayang. Sebelum Harvey York sempat bereaksi, Javier Sidu sudah melambaikan beberapa batang dupa panjang. Api, keduanya bersumpah satu sama lain. Harvey York, yang belum pernah melihat pemandangan ini, tercengang. Dia datang ke sini hari ini untuk melihat kepala keluarga Sidu di dunia tersembunyi. Bagaimana dia bisa menjadi paman dari keluarga Sidu di dunia tersembunyi? Saudara York, mulai sekarang, keluarga Sidu akan menjadi milikmu. Kamu dan aku adalah saudara hidup dan mati. Aku beberapa dekade lebih tua darimu, jadi aku tidak akan mengatakan sesuatu yang menjijikkan tentang kematian di tahun yang sama, bulan yang sama, hari yang sama. Tapi jika ada satu hari untukku, pasti ada satu hari untukmu. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan di masa depan, bicaralah. Anak-anak kami dari keluarga Sidu dan anak-anak dari cabang Jinling adalah milikmu. Jika kamu membuka mulutmu, aku akan membantumu di keluarga Jinling Hoffman. Harvey York terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia benar-benar tidak menghargai hal-hal ini. Tapi sikap Javier Sidu menunjukkan bahwa di masa depan, tidak peduli dalam keadaan apapun, keluarga Sidu yang tersembunyi akan berdiri di belakang Harvey York. John Sidu dan pejabat tingkat tinggi lainnya serta Louisa Wang dan yang lainnya semua saling memandang dengan cemas. Louisa Wang bahkan menamparkan dirinya sendiri untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dia benar-benar tidak bisa menerima pemandangan di depannya. Lagi pula, selama bertahun-tahun, ada banyak orang yang ingin berteman dengan Javier Sidu dan memanggilnya saudara. Tapi Javier Sidu bahkan tidak menatap mereka secara langsung. Tapi hari ini, persahabatan Javier Sidu dengan Harvey York, di mata Louisa Wang dan yang lainnya, bahkan sedikit rendah, memohon perasaan Harvey York. Ini hanya, tak bisa berkata-kata. Harvey York kembali sadar dan tersenyum pahit pada saat ini, Tuan Sidu, saya khawatir ini tidak terlalu baik. Apa Tuan Sidu? Saya saudaramu Sidu. Javier Sidu memiliki ekspresi marah di wajahnya. Kecuali Anda, Tuan Muda York, memandang rendah saya, memandang rendah keluarga Sidu kami yang tersembunyi. Kalau tidak, saudaraku, kita harus mengenalinya. Mendengar kata-kata Javier Sidu, Harvey York, yang terdiam, hanya bisa sedikit memenggal kepalanya, dan berkata tanpa daya, "Oke, Brother Sidu, apa yang Anda katakan adalah apa yang Anda katakan." Harvey York memahami emosi orang-orang sungai dan danau ini, dan jika dia tidak memberinya wajah saat ini, itu akan menjadi balas dendam. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4681 di mata aneh anggota senior keluarga Sidu, mereka memiliki seorang paman, seorang penatua. Namun, anggota keluarga Sidu ini tidak tahu. Dalam hal identitas Harvey York, Javier Sidu, keluarga Sidu, bukan Harvey York, yang benar-benar memanfaatkan hubungan sumpah dengan Javier Sidu. Haha, bagus. Saudara York memang pria yang temperamen. Javier Sidu tertawa saat ini. Ayo, Louisa, cepat panggil Tuan Paman. Wajah Louisa Wang tidak diragukan lagi, ekspresi bangga di wajahnya hilang pada saat ini, dia hanya bisa melangkah maju, dan berkata, Tuan Paman. Pada saat ini, Louisa Wang tidak tahu harus menunjukkan apa. Dia masih berpikir bahwa dia akan menikahi bajingan Harvey York. Sekarang sepertinya tidak perlu memikirkannya. Generasinya berbeda, jadi tidak perlu menikah sama sekali. Yang paling penting adalah Harvey York memiliki status ini, dia hanya bisa menghormati di masa depan. Memikirkan hal ini, Louisa Wang merasa ingin pingsan.
John Sidu juga melangkah maju sambil tersenyum dan berkata, saya telah melihat Master York. Tetapi dibandingkan dengan kesombongan Louisa Wang, John Sidu lebih merupakan berkah. Harvey York berkata tanpa berkata-kata, Sidu tua, panggil saja aku Harvey York. Kamu memanggilku seperti itu, aku sedikit malu. John Sidu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, di antara sungai dan danau, yang paling penting adalah etika, kebenaran, integritas, dan yang paling penting adalah senioritas dan status. Jika saya tidak besar atau kecil, Anda tidak perlu memberi saya pelajaran. Aku sendiri yang akan jatuh ke tanah. Harvey York terdiam. Mengerti. Ngomong-ngomong, Paman Si, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat menebus metode pengkondisian nafas dalam dari tinju Tianmen. Aku tidak tahu bagaimana kamu akan menebusnya. Pada saat ini, Louisa Wang tampak penuh harap. Dia ingin melihat apakah Harvey York adalah kepala lilin senjata perak, atau apakah dia benar-benar memiliki kemampuan. Javier Sidu juga melihat antisipasi, dan berkata, saudaraku, itu benar, tinju Tianmen ini telah diturunkan oleh nenek moyang keluarga Sidu kami selama ratusan tahun, dan sayang untuk kehilangannya. Bahkan jika kekuatan metode pengkondisian nafas dalam tidak sekuat sebelumnya, aku bisa menerimanya. Jelas, meskipun Javier Sidu dikejutkan oleh visi Harvey York, dia tidak berani berharap terlalu banyak. Dia takut semakin dia berharap, semakin dia kecewa. Dan John Sidu dan anggota senior keluarga Sidu lainnya memiliki wajah yang sangat panas sehingga mereka hampir berlutut. Harvey York tersenyum, maju selangkah, dan berkata, tinju Tianmen Anda seharusnya berasal dari teknik tinju kuno, 7 pukulan tangan. Kisangkuan adalah keterampilan unik dari sekolah besar di dinasti Tang dan Song. Pada akhir dinasti Song, dataran tengah bergolak, dan sekolah ini juga mati di bawah kecenderungan umum anti-Yuan. Sejak itu, Kisangkuan juga hilang. Kemudian, benda ini muncul beberapa kali, dan apa yang kamu dapatkan dari desa Tianmen Barat Daya juga harus menjadi pecahan. Dan cara terbaik untuk berbaikan adalah versi aslinya. Namun, saya benar-benar tidak dapat menguasai versi aslinya, tetapi saya memiliki metode tak terduga untuk pengkondisian napas dalam, yang dapat menandingi tinju Tianmen Anda. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi memberi isyarat kepada Louisa Wang untuk membawa pena dan kertas, dan setelah berpikir sejenak, ia langsung menulis metode pengkondisian nafas dalam. Sekelompok orang berkumpul, dan ketika mereka pertama kali melihat Harvey York menulis bahwa jika Anda ingin melatih keterampilan ini, Anda harus terlebih dahulu meninggalkan istana, ekspresi semua orang berubah. Tapi kemudian, melihat kata-kata Harvey York selanjutnya, semua orang saling memandang dengan cemas, karena istana diri ini, sepertinya tidak berarti bahwa. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4682 setelah menulis metode mengatur nafas internal, Harvey York berkata perlahan, tinju Tianmen hanya ganas dan tirani, yang akan menyebabkan nafas internal sama-sama mendominasi. Nafas internal dalam tubuh perlu segera diatur, terutama saat meninju. Kamu terlihat bagus. Sambil berbicara, Harvey York melangkah maju dan meninju. Jurus tinjunya tidak banyak berubah dari gerakan Louisa Wang barusan, namun ada sedikit kekuatan yang lebih lembut dalam jurus meninju sigap dan sigap. Harvey York meninju Tianmen dalam satu napas. Ketika dia memukulnya dengan satu gerakan, itu terlihat sangat lembut, tetapi momentum Harvey York menjadi semakin kuat. Ketika gerakan terakhir jatuh, gelombang udara tak terlihat menyebar ke depan, langsung membelah jejak seperti air di tanah. Bagaimana itu bisa terjadi? Melihat Harvey York mengambil bidikan acak, dengan efek seperti itu, John Sidu dan yang lainnya tersentak. Yang paling penting adalah tembakan Harvey York tampak lemah, tetapi kekuatannya jauh lebih besar daripada ketika Louisa Wang menembak barusan. Dapat dikatakan bahwa jika orang yang sama menggunakan set tinju Tianmen ini, kekuatan mereka pasti dapat meningkat lebih dari 30%. Yang paling penting adalah bahwa metode pengkondisian napas dalam ini tidak rumit, tetapi cocok dengan postur tinju, yang dapat disebut kultivasi internal dan eksternal. John Sidu dan Louisa Wang segera juga berdiri, meniru postur Harvey York. Akibatnya, satu set pukulan jatuh, dan perasaan mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Serangkaian pukulan sebelumnya keluar, dan itu lebih dari ganas, tetapi hatiku sakit. Tetapi sekarang ketika satu set pukulan keluar, itu lembut di tengah, seluruh orang disegarkan, dan napas batin tampaknya jauh lebih kuat. Ini hanyalah trik sulap. Louisa Wang memandang Harvey York dengan sedikit kekaguman di matanya. Dia merenung, orang seperti itu harus menemukan cara untuk menipu keluarga Wang, maka keluarga Wang tidak akan takut pada penerusnya. Hanya saja untuk memenangkan Harvey York, kebanyakan dari mereka harus meletakkan udara tertua mereka. Setelah berpikir sejenak, Louisa Wang memutuskan untuk melakukannya. Bukankah itu hanya udara wanita kecil? Siapa takut siapa? Nei Jiakuan, tinju batin yang sebenarnya. Javier Sidu menyaksikan adegan ini dan sangat bersemangat sehingga sulit untuk dilampirkan. Di masa lalu, hanya Tai Chi, Wing Chun, dan Bagua yang merupakan tinju internal ortodoks. Tapi mulai hari ini, tinju Tianmen juga merupakan tinju Nei Jia ortodoks.
Untuk seorang Master Rowling ke Javier Sidhu, dia bahkan tidak perlu berlatih secara langsung untuk melihat kehebatan set tinju Tianmen saat ini. Dengan set tinju Tianmen ini, baik internal maupun eksternal, status keluarga Sidhu yang tersembunyi akan sangat stabil. Saudara York, atas nama leluhur keluarga Sidhu dan desa Tianmen Barat Daya, saya berterima kasih. Keluarga Sidhu kami dan desa Tianmen Barat Daya akan berhutang budi padamu mulai sekarang. Saat berbicara, Javier Sidhu berdiri lagi, siap untuk berterima kasih kepada Harvey York secara langsung. Harvey York tersenyum dan berkata, Kakak Sidhu, keluarganya tidak berbicara dua bahasa. Kamu tidak berdiri sekarang, tetapi duduk dan coba metode pengkondisian napas internal. Biarkan saya membantu Anda. Paling lama 10 menit, saya pikir Anda akan dapat meredakan gejala dengan segera, dan bahkan sepenuhnya menyelesaikan mania nafas dalam, dan organ dalam juga dapat diperbaiki. Sambil berbicara, Harvey York melangkah maju dan meletakkan tangannya. Tangan kanan di gerbang nadi Javier Sidhu, dan kemudian napas dalam yang samar perlahan menyebar. Hanya menekan gerbang denyut nadi seperti ini dapat menyembuhkan penyakit lama kakek Sidhu. Ekspresi keraguan melintas di wajah Louisa Wang, merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Meskipun pria ini Harvey York telah menciptakan keajaiban lagi dan lagi, apakah penyakit lama semacam ini begitu mudah untuk dipecahkan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4683 bahkan Javier Sidhu sendiri tidak begitu percaya. Lagi pula, orang yang bisa melakukan hal semacam ini pastilah master dari generasi God of War. Seorang prajurit biasa tidak akan pernah bisa melakukannya. Tapi saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, menatap Harvey York dengan tak percaya. Karena dalam perasaan Javier Sidhu, napas seperti sungai besar mengalir deras pada saat ini, itu memandu napas Javier Sidhu, dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Organ-organ internal yang rusak, meridian yang tersumbat dan pembuluh darah, semuanya diperbaiki oleh nafas ini pada saat ini. Dan Harvey York juga setara dengan membimbing Javier Sidhu untuk melatih nafas dalam. Yang paling penting adalah Javier Sidhu jelas merasa bahwa bimbingan Harvey York tampaknya sedikit berbeda dari apa yang dia tulis. Tapi celah kecil ini setara dengan membawa tinju Tianmen ke level yang lebih tinggi. Sederhananya, Harvey York menyediakan tangan untuknya, dan tangan ini juga memungkinkan Javier Sidhu untuk mempertahankan posisi mutlak di keluarga Sidhu yang tersembunyi dan desa Tianmen Barat Daya. Ketika Harvey York melepaskan jarinya, seluruh tubuh Javier Sidhu terkejut, napas keras menyebar dari tubuhnya, dan kali ini, dia tidak perlu menggunakan napas dalam untuk berdiri langsung. Segera setelah itu, Javier Sidhu mengayunkan tangan kanannya dan meninju. Sebuah bambu tidak jauh dipotong dengan klik. Sapi di seberang gunung. Javier Sidhu, yang sudah menjadi raja tentara, mendapat bimbingan pribadi Harvey York, dan dia berkultivasi baik secara internal maupun eksternal, dan kekuatannya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. John Sidhu dan yang lainnya tercengang, jelas mereka tidak bisa membayangkan bahwa Javier Sidhu saat ini sebenarnya sedikit lebih kuat dari masa kejayaannya sebelumnya. Louisa Wang juga tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan ekspresi aneh, Kakek Sidhu, kamu tidak terlalu tua, kamu tidak bisa melakukan itu, jadi kamu tidak perlu pergi ke istana, kamu dapat mencapai prestasi besar. Keterampilan, kan? Javier Sidhu memutar matanya, menatap Louisa Wang dengan kejam dan berkata, gadis kecil, apakah kamu masih ingin menikah? Jika kamu mau, jangan bicara omong kosong. Pada saat ini, Javier Sidhu tidak berbicara omong kosong, tetapi memandang Harvey York dan berkata, Saudara York, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak akan berbicara omong kosong. John Sidhu dan anggota senior keluarga Sidhu lainnya juga membungkuk tangan mereka ke Harvey York, terima kasih atas bimbingan Anda. Ini hanya masalah kecil, sama-sama. Harvey York tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, sekelompok besar orang tiba-tiba datang dari kejauhan. Orang-orang ini semua tampak memar dan bengkak, dengan perban di kepala mereka. Orang yang memimpin adalah Pangeran Sidhu. Pada saat ini, satu kaki Pangeran Sidhu digips dan melompat. Ketika dia melihat Harvey York, Pangeran Sidhu tertegun sejenak. Detik berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Yah, nama keluargamu adalah York. Jika ada jalan ke surga, kamu tidak akan pergi, tetapi jika tidak ada pintu ke neraka, kamu harus mendobrak. Ayah, bajingan ini yang berani menggertakku. Dia meminta Paman John untuk mendobrakku. Salah satu kakiku. Cepat dan bunuh dia. Biarkan dia tahu mengapa bunganya begitu merah. Biarkan dia tahu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung keluarga Sidhu kami yang tersembunyi. Setelah mengatakan itu, Pangeran Sidhu menunjuk ke hidung Harvey York dan berkata dengan keras, Harvey York, kamu sudah selesai. Kamu mati. Jangan katakan itu John Sidhu kali ini, bahkan jika Yesus datang, itu tidak bisa menyelamatkanmu. Aku berkata, itu hanya setengah dari teriakan, dan dia tiba-tiba merasa bahwa suasananya agak salah, karena semua orang menatapnya dengan mata idiot. Javier Sidhu tidak menatapnya, tetapi melirik John Sidhu dan berkata, kamu membutuhkan satu set lengkap pekerjaan, kali ini, patahkan kaki yang lain. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 4684 Harvey York tersenyum dan menghentikan John Sidu yang akan melakukannya. Jika Javier Sidu ingin memberinya wajah yang cukup, dia pasti akan melakukannya. Hancurkan Pangeran Sido kakimu. Tetapi hubungan antara kedua pihak baik-baik saja sekarang, dan Harvey York tidak tertarik untuk meminta pertanggungjawaban junior. Bagaimanapun, di tahun ini, semuanya tetap pada jalurnya, dan kita akan bertemu satu sama lain di masa depan. Dan Harvey York percaya bahwa setelah kejadian ini, Pangeran Sidu juga harus tahu bagaimana rasanya memprovokasi dia. Tetapi bahkan jika Harvey York membuka mulutnya untuk memohon, Javier Sidu tidak terbiasa dengan Pangeran Sidu, tetapi memberinya beberapa tamparan secara pribadi dan memintanya untuk bersujud di depan Harvey York untuk mengakui kesalahannya, maka masalah selesai. Selanjutnya, Javier Sidu secara pribadi mengadakan perjamuan untuk menghibur Harvey York. Pada saat yang sama, dia juga mengundang Harvey York untuk menjadi tetua kehormatan desa Tianmen Barat, dan dia secara pribadi akan melaporkan masalah ini kepada para petinggi. Harvey York awalnya ingin menolak, tetapi dia hanya bisa mengangguk setuju karena kebaikannya. Selain itu, Javier Sidu juga mengambil token giok sederhana, mengatakan bahwa ini adalah token kepala desa Tianmen Barat Daya. Lihat token seperti melihat kepala. Sederhananya, hal ini bisa disebut jaminan posisi keluarga Sidu di desa Tianmen Barat Daya. Tapi Javier Sidu memberikannya kepada Harvey York tanpa ragu, yang menunjukkan bahwa dia sangat ingin berteman dengan Harvey York. Harvey York menolak lagi dan lagi, tetapi pada akhirnya, karena dia tidak tahan dengan kata-kata Javier Sidu, saudara, dia hanya bisa menerimanya tanpa daya. Ketika Harvey York meninggalkan keluarga Sidu dari dunia tersembunyi, dapat dikatakan bahwa dia sudah memiliki persahabatan dengan semua keluarga tersembunyi di Jinling. Adapun hubungan antara 6 dunia tersembunyi dan aula panjang umur, kedua belah pihak sudah berdiri di sisi yang berlawanan. Harvey York percaya bahwa jika umpannya begitu berat, hanya perlu 1 atau 2 hari untuk melihat efeknya. Dia tidak hanya memecahkan Feng Shui dari keluarga Parada yang tersembunyi, tetapi juga memecahkan seni bela diri yang tersembunyi dari bahaya tersembunyi dari keluarga Sidu yang tersembunyi. Selain itu, dia telah berteman dengan keluarga Luo, keluarga Joyner, dan keluarga Huo sebelumnya, dan juga mengenal nona keluarga Wang yang tertua. Yang paling penting adalah hubungan antara dia dan Alexa Joyner of Joyner Family tidak dapat dipisahkan. Dalam keadaan seperti itu, Araceli Hoffman, yang mendapat berita itu, masih bisa duduk diam dan menjadi hantu. Setelah mengirim beberapa pesan lagi dan membuat beberapa pengaturan, Harvey York kembali ke Jifutang dan terus menunjukkan Feng Shui dan fitur wajah kepada orang-orang. Ketika kelompok tamu terakhir pergi saat matahari terbenam, Harvey York merasakan sedikit sakit punggung. Dia menyesap beberapa teguk teh dingin, dan hendak memesan takeaway, tetapi dia mencium aroma samar seorang gadis di pintu. Kakak ipar, Cynthia Zimmer, yang melompat, tidak tahu kapan dia datang, dia dengan cepat meraih lengan Harvey York seperti koala. Kakak ipar, kamu terlalu banyak. Kamu bertengkar dengan orang tuamu dan berselisih dengan saudara perempuanmu. Kenapa kamu mengabaikanku akhir-akhir ini? Apakah karena aku tidak berinisiatif mencarimu, kamu akan berpura-pura tidak mengenalku? Harvey York terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kakak ipar yang begitu aktif, tidak bisakah dia lebih tertutup? Tahu-tahu, tapi aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Lagi pula, aku bukan lagi menantu dari rumah ke rumah yang makan nasi lembut. Apakah aneh mendapatkan uang untuk menghidupi diriku sendiri? Harvey York menjelaskannya dengan santai. Oh, orang-orang yang mengandalkan diri mereka sendiri untuk makan, hanya berbicara keras. Cynthia Zimmer tersenyum dan berkata, "Oke, berhenti bicara omong kosong, apakah kamu bebas hari ini?" Cynthia Zimmer, yang sedang berbicara, berbalik di depan Harvey York pada saat ini. Hari ini, dia mengenakan gaun hitam kecil Chanel, menunjukkan kakinya yang panjang sebening kristal giok. Dengan stocking jala, dia menguraikan bidang mutlak yang menakjubkan. Masih bersama novel audioku channel, mari kita lanjutkan. Bab 4685 melihat adik ipar muda di depannya, Harvey York secara naluriah merasa panas di sekujur tubuh, dan ingin menarik napas dalam-dalam, tetapi dia tahu itu tidak sopan untuk melakukannya. Harvey York mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lembut, "Ada apa? Apakah kamu tidak akan syuting film Jinling Film and Television? Apa yang kamu lakukan di sini tanpa membaca naskahnya dengan benar?" Cynthia Zimmer meringkuk bibirnya dan berkata, "Pahlawan saya sudah mapan, tetapi pahlawan tidak pernah menetap. Saya tidak tahu apa yang membuat sutradara gugup. Jika Anda ingin memutuskan setiap peran, Anda harus datang kepada saya untuk berdiskusi. Tapi aku tidak suka protagonis daging segar yang mereka pilih. Hal terburuk adalah bahwa sedikit daging segar benar-benar memanggilku di tengah malam, mengatakan bahwa selama aku memilihnya sebagai pemeran utama pria, dia bisa tidur denganku sekali. Bajingan, menurutmu siapa Nona Ben? Nona tertua ini adalah putri tertua dari bunga kuning." Berbicara tentang ini, Cynthia Zimmer tampak marah. Harvey York tertawa bodoh, dia berbalik dan mengirim pesan ke Marisol Yeager sambil berpikir. Jangan terlalu terang-terangan tentang hal semacam ini, lebih baik bersikap rendah hati.
Meskipun saya dapat memberikan Cynthia Zimmer perlindungan mutlak, saya juga berharap dia bisa tumbuh sendiri. Oke, jangan bahas aku. Cynthia Zimmer mengubah topik pembicaraan. Kakak ipar, haruskah kamu baik-baik saja malam ini? Bagus. Cynthia Zimmer memeluk pergelangan tangan Harvey York dengan gembira dan berkata, bagus sekali. Saya mengadakan pesta malam ini, dan saya ingin Anda datang dan menjadi tamu pria saya. Masih berpesta. Harvey York terdiam. Aku tidak pergi. Terakhir kali aku pergi ke bar sampai, itu menyebabkan insiden besar. Aku tidak tahu harus pergi kemana kali ini. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Bukan karena Harvey York takut masalah, tetapi dia merasa bahwa setiap kali dia pergi ke pesta, selalu ada sesuatu yang muncul. Meskipun dia ingin menangkap ikan Araceli Hoffman, lebih baik tidak bertemu terlalu banyak orang yang tidak berhubungan. Kakak ipar, beri aku wajah. Cynthia Zimmer meraih tangan Harvey York dan menjabatnya dari sisi ke sisi. Malam ini, pesta yang diselenggarakan oleh bintang besar Yadira Lawrence. Banyak orang yang datang bukan penduduk lokal, tapi tokoh besar di industri hiburan. Aku ingat dengan benar, ada juga bintang besar dari negara pulau, dan bintang besar dari ibu kota kekaisaran akan datang. Saya tidak ingin pergi, tetapi Yadira Lawrence mengatakan bahwa semua orang berasal dari industri hiburan, dan senang mengenal satu sama lain. Jadi aku hanya bisa dengan enggan pergi ke babak pertama. Yang paling penting, aku juga ingin melihat apakah bintang-bintang besar itu cocok untuk berakting denganku. Cynthia Zimmer memiliki ekspresi berorientasi karir di wajahnya. Tapi aku tidak tahu orang-orang itu, biarkan aku pergi sendiri, aku masih sedikit takut. Jadi aku hanya bisa membawa iparku dan kamu pergi bersamaku. Dengan iparku di sini, aku pasti akan merasa aman. Yang paling penting adalah aku mendengar bahwa ada banyak wanita cantik di pesta ini. Paling-paling, aku akan dengan enggan melepaskan cintaku. Bagaimana kalau memperkenalkan beberapa wanita cantik padamu? Kakak ipar, temani saja aku bersumpah, ini terakhir kali aku mengganggumu bulan ini. Omong-omong, Cynthia Zimmer memasang ekspresi menangis di wajahnya. Harvey York cukup terdiam, Anda mengatakan terakhir kali bulan ini, maksud Anda berapa kali bulan depan? Aku bilang bisakah kamu lebih bisa diandalkan dan mencari pacar sendiri? Apakah masuk akal untuk selalu menarik mantan iparku keluar dari rumah? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4686, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cynthia Zimmer berdoa, jika aku tidak mengatakannya, tidak ada yang akan tahu bahwa kamu adalah saudara iparku. Dan kita sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Jika aku pergi sendiri dan sesuatu terjadi, apakah kamu tidak merasa bersalah? Kamu berpikir tentang temperamen ibuku. Jika sesuatu terjadi padaku, dan dia tahu bahwa kamu menolak untuk melindungiku, apakah kamu masih ingin menjalani kehidupan yang damai? Mendengar Lilian Yates, Harvey York tiba-tiba memiliki garis hitam di dahinya. Oke, aku ikut denganmu, jangan bicara lagi. Tapi tidak apa-apa, aku akan membuat kontrak denganmu selama 3 bab. Apapun yang terjadi, sampai jam 11. Pukul 11, aku akan mengantarmu pulang. Jelas? Sisi baiknya, dia takut Lilian Yates akan datang mencari masalah untuknya. Namun sebenarnya Harvey York tidak ingin Cynthia Zimmer mengalami kecelakaan, jadi jika Cynthia Zimmer bersikeras untuk keluar, Harvey York pasti akan menemaninya. Ketika Cynthia Zimmer mendengar bahwa Harvey York akhirnya melepaskan, dia tidak bisa menahan sorak-sorai, kakak ipar, kamu yang terbaik. Aku tahu bahwa kamu pasti akan berjanji padaku. Harvey York menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia akan memesan takeaway, tetapi sekarang setelah ada makanan, beberapa dolar akan dihemat. Setelah 10 menit, Harvey York dan Cynthia Zimmer berjalan ke pintu masuk gang tempat Jifutang berada, dan sudah ada Bentley yang diparkir di sisi jalan, memancarkan cahaya biru es. Kemudian pintu mobil terbuka, dan saya melihat seorang wanita yang mengenakan kacamata hitam dan topi matahari di kepalanya pada suatu malam, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan warna cerahnya dan berjalan turun. Dia adalah bintang besar, Yadira Lawrence. Yadira Lawrence mengenakan setelan kelelawar, memperlihatkan perut kecil yang mulus, ditambah dengan kaki panjang yang menakjubkan, yang membuat semua orang yang lewat terkesiap. Hanya saja auranya yang kuat ditakdirkan untuk membuat orang tidak berani mendekatinya sesuka hati. Yadira, kamu di sini. Cynthia Zimmer berjalan bersama Harvey York. Kupikir aku terlambat. Harvey York menyipitkan mata pada wanita yang ditampar wajahnya olehnya di Baibaulo, dengan ekspresi agak tertarik di wajahnya. Karena dilihat dari perilaku Yadira Lawrence, bagaimana mungkin seorang bintang besar seperti dia datang untuk menyambut Cynthia Zimmer secara langsung. Adegan ini membuat mulut Harvey York sedikit melengkung, dan senyumnya sangat lucu. Cynthia Zimmer, apa yang akan kamu lakukan seperti ini? Melihat Cynthia Zimmer memegang tangan Harvey York, wajah Yadira Lawrence langsung tenggelam. Apakah Anda tahu siapa yang menjadi tuan rumah malam ini? Bintang pulau, Nobita Chiba. Dia tidak pernah menyukai pria hak country kita. Tuan muda Chiba pasti tidak akan senang melihat orang ini. Penduduk pulau.
Chiba Nobita. Harvey York sedikit menyipitkan matanya, dia tahu kenapa Cynthia Zimmer harus datang dan menggunakan dia sebagai tameng malam ini. Tapi dia juga sepenuhnya mengerti, bagaimanapun juga, jika tidak ada cara lain, Cynthia Zimmer tidak akan datang untuk menemukannya seperti ini. Cynthia Zimmer tidak menanggapi langsung ke Yadira Lawrence saat ini, tetapi berkata sambil tersenyum, "Yadira, Harvey York adalah saudara ipar saya, tidak peduli apa, itu normal bagi saya untuk membawanya ke pesta. Setelah semua, pada pertemuan ini, kamu tidak mengatakan kamu tidak bisa membawa orang luar." Mata Yadira Lawrence membeku ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia memandang Harvey York dengan sedikit kertakan gigi. Berapa hari dia datang ke Jinling? Akibatnya, Harvey York menamparkan wajahnya dengan marah. Pengaturan malam ini adalah permainan baginya untuk memenangkan orang-orang di negara pulau. Bagaimana dia bisa membiarkan pria ini Harvey York melakukan sesuatu yang buruk? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4687, sepertinya Yadira Lawrence memandang rendah saya sebagai orang biasa. Harvey York tersenyum acuh tak acuh saat ini, sama sekali tidak takut dengan pandangan Yadira Lawrence. Karena aku tidak diterima, maka aku tidak akan ikut bersenang-senang. Aku tidak pergi. Kalian berdua bisa melakukannya sendiri. Melihat langkah Harvey York untuk mundur, Cynthia Zimmer juga mengedipkan matanya yang besar dan berkata, "Kakak ipar, kenapa kamu berbicara? Ngomong-ngomong, jika kamu tidak pergi, aku pasti juga tidak akan pergi. Ayo pergi berbelanja dan makan malam, kita berdua." Mendengar kata-kata Cynthia Zimmer, dahi sebening kristal Yadira Lawrence memiliki lebih banyak garis hitam. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan dingin, "Oke, berhenti bicara omong kosong. Masuk ke dalam mobil." Jelas, meskipun dia melihat ketidakpuasan naluriah Harvey York, dia juga menunjukkan ketidakpedulian yang ekstrim. Tapi dia sudah menyelidiki detail Harvey York. Dalam analisis terakhir, itu adalah pria yang memamerkan kekuatannya dengan memakan nasi lunak wanita. Bagaimana dia bisa menyukai Yadira Lawrence? Di ibu kota kekaisaran, yang dia tahu hanyalah putra tertua dari kalangan atas. Ketika dia datang ke Jinling, orang-orang yang menerimanya semuanya diatur oleh tuan muda keluarga Hoffman. Adapun putra tertua dari keluarga Chiba di negara pulau malam ini, bintang negara pulau, Nobita Chiba, bukan hanya Harvey York yang bisa dibandingkan. Lagi pula, bisa menjadi bintang besar di generasi baru negara pulau itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa tampannya Chiba Nobita. Selain itu, keluarga Chiba adalah bangsawan baru di negara pulau, dan kekuatannya menonjol, dan ibunya berasal dari negara Ha, dan keluarga ibunya berasal dari desa Tianmen di barat daya. Jadi baik di negara pulau atau di negara Ha, Nobita Chiba memiliki koneksi dan sumber daya yang dalam. Orang-orang seperti itu, bahkan Araceli Hoffman, putra tertua keluarga Hoffman, dan Jonathan Leduk, putra tertua keluarga Leduk, sangat menghargai mereka. Bagaimana Harvey York dibandingkan dengan seseorang seperti Chiba Nobita? Bagaimanapun, perbedaan antara kedua belah pihak seperti naga dan semut, dan tidak ada cara untuk membandingkannya. Untuk Yadira Lawrence, selama dia bisa menipu Cynthia Zimmer ke tempat kejadian malam ini. Adapun Harvey York, dia pikir dia punya cara untuk membersihkan. Jika Harvey York tahu bagaimana maju atau mundur, dia mungkin mempertimbangkan untuk memberi Harvey York beberapa bantuan. Tetapi jika orang ini Harvey York tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati dan benar-benar berlari ke pengadilan rumah mereka, maka Yadira Lawrence tidak akan keberatan membiarkan Harvey York menyadari sisi kejam kehidupan. Segera, sekelompok 3 orang masuk ke mobil karena malu. Cynthia Zimmer masih perlu peduli dengan wajah Yadira Lawrence, tetapi Harvey York tidak harus. Adegan ini membuat Yadira Lawrence semakin tidak senang. Dia menginjak pedal gas dengan keras, seolah-olah dia ingin menghancurkan Harvey York langsung ke tanah. Segera, mobil datang ke sungai Qinhuai dan berhenti di dermaga yang didekorasi dengan elegan. Di tepi dermaga, Anda bisa melihat Yahya kecil sudah siap. Rupanya, pesta malam ini di kapal pesiar. Yadira Lawrence pertama-tama membiarkan Cynthia Zimmer berjalan ke dermaga, dan kemudian dia memblokir Harvey York dengan ekspresi acuh tak acuh. Nama keluarga adalah York, membosankan bagimu untuk melakukan hal-hal seperti ini. Mungkinkah kamu tidak memiliki pemahaman yang benar sedikit pun tentang dirimu sendiri? Mungkinkah kamu tidak memiliki pengetahuan diri sedikit pun? Harvey York memandang bintang besar yang alisnya berdiri tegak saat ini, dan berkata dengan penuh minat, apakah pengetahuan diri itu? Kamu pembohong, ahli Feng Shui. Orang-orang seperti Anda adalah sepertiga terbawah di antara 3 agama dan 9 aliran. Wajah Yadira Lawrence jelek. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengikuti Cynthia Zimmer sepanjang waktu? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4688, menjadi seseorang, Anda harus memahami posisi Anda sendiri dan kesenjangan antara diri Anda dan kelas atas. Seseorang seperti Cynthia Zimmer adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu daki dalam hidupmu. Kalau mau makan nasi lembek saja dengan patuh, jangan ikut campur di sini. Sebagai teman Mandy Zimmer, saya merasa perlu memperingatkan Anda.
Keluar dari sini, dan menjauhlah darinya di masa depan, karena kamu tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sisinya. Dia adalah bunga dari gunung yang tinggi, dan kamu adalah lumpur rawa yang bau. Kalian berasal dari dua dunia. Dia jelas tidak menyukai Harvey York, tetapi Yadira Lawrence memiliki aksen sastra, tetapi juga tampak lebih suka memerintah dan arogan. Harvey York berkata dengan enteng, menurutku tidak ada hubungannya denganmu apakah aku makan nasi lunak atau tidak. Bagaimana hubunganku dengan Cynthia, itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kamu bintang Lawrence, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Yadira Lawrence menjadi hitam. Harvey York, aku di sini untuk kebaikanmu sendiri. Apa hakmu untuk mengatakan hal-hal ini kepadaku? Aku akan mengatakan yang sebenarnya hari ini. Kamu adalah mantan suami, pria setengah matang yang tersapu keluar dari pintu. Jangan bilang kamu ingin bersama Cynthia Zimmer dan menjadi pasangan dengannya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi anjing penjilatnya, mengerti? Bagi kami, orang-orang di lingkaran jahat sepertimu adalah siacong. Saya membawa Cynthia ke sini hari ini untuk memperkenalkan Tuan Muda Chiba dari negara pulau kepadanya. Dengan dukungan Tuan Muda Chiba, Cynthia ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang cerah. Dan keberadaanmu hanya akan membuat Tuan Muda Chiba sangat tidak senang. Mungkin jika Tuan Muda Chiba tidak senang, dia akan menghancurkan Cynthia Zimmer. Pada saat itu, aku akan melihat apa yang akan kamu lakukan. Jadi, jika Anda masih memiliki beberapa otak, dan Anda masih setengah pintar, saya sarankan Anda tidak makan makanan ini. Pergi dari sini dan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Kamu pergi ke pinggir jalan untuk menangis, atau mabuk, aku bahkan tidak peduli padamu. Harvey York memandang wanita yang merasa benar sendiri di depannya dengan setengah tersenyum, dan hendak meninju wajah wanita itu secara langsung, tetapi pada saat ini, Cynthia Zimmer, yang tidak sabar menunggu Harvey York, berbalik. Harvey York, cepat masuk. Saat berbicara, dia mengambil inisiatif untuk memegang lengan Harvey York, jelas takut Harvey York akan melarikan diri. Cynthia, Harvey York bilang dia tidak enak badan dan mabuk laut, jadi dia tidak naik. Aku punya uang di sini untuk memberinya taksi pulang. Yadira Lawrence memiliki ekspresi kuno di wajahnya, mengeluarkan cek dan menulis nomor dengan Swiss, dan kemudian menyerahkannya kepada Harvey York. Ambillah, ini adalah nomor yang tidak akan pernah Anda lihat dalam hidup Anda. 10 juta. Saya harus mengakui bahwa tembakan Yadira Lawrence masih murah hati. Tetapi itu juga menunjukkan bahwa dia benar-benar gelisah dan baik kepada Cynthia Zimmer malam ini. Harvey York menyaksikan adegan ini, mengambil cek, dan ketika Yadira Lawrence tersenyum, dia perlahan merobeknya. Cek menjadi 2 bagian. Maaf, saya tiba-tiba menemukan bahwa saya belum pernah membangun kapal pesiar dalam hidup saya, dan saya ingin melihat dunia malam ini. Sambil berbicara, Harvey York meraih lengan Cynthia Zimmer dan berkata sambil tersenyum, Cynthia, ayo masuk. Tindakannya sederhana dan langsung, tidak terlalu berbahaya, tetapi sangat menghina. Pada saat ini, Yadira Lawrence sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4689, Bajingan, jangan pedulikan, aku benar-benar berpikir aku adalah seorang karakter. Kamu akan tahu seberapa serius konsekuensinya ketika Yang Master Chiba marah untuk sementara waktu. Hanya penduduk asli negara H, bagaimana Anda melawan ras campuran? Bagaimana kamu melawan putra tertua dari keluarga Chiba? Oke, Yadira Lawrence memarahi diam-diam sambil menggertakkan giginya. Segera, kelompok itu naik ke kapal pesiar dan datang ke kabin. Kabinnya sangat luas, sekitar 100 meter persegi, dikelilingi oleh sofa kulit lembut Italia yang indah, menunjukkan kemewahan. Saat ini, di kabin, sudah ada lebih dari selusin pria dan wanita muda dengan pakaian Cina duduk bersama. Orang-orang ini semua adalah pria dan wanita tampan, dan pakaian mewah tingkat tinggi di tubuh mereka adalah mimpi yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa sepanjang hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa adegan ini menunjukkan kekayaan, kemewahan dan status. Tetapi melihat Cynthia Zimmer dan partinya muncul, semua orang yang bermain dadu berhenti bergerak, mata mereka langsung menyala, dan ada dorongan serigala di dalamnya. Jelas, Cynthia Zimmer, Dewi Murni yang terkenal di industri hiburan, adalah target pangeran dan tuan muda yang tak terhitung jumlahnya yang ingin berburu. Lagi pula, tidak masalah siapa yang bisa mendapatkannya, mereka merasa bisa pamer selama 10 atau 8 tahun. Bintang Lawrence, kamu akhirnya di sini. Pada saat ini, seorang pria yang tidak terlalu tinggi dan berbicara dengan aksen seperti pulau berdiri dan memeluk Yadira Lawrence. Wajahnya penuh dengan produk teknologi tinggi, dan dia terlihat sangat tampan. Pada saat yang sama, ia juga menggoyangkan jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya, yang sangat heroik. Dilihat dari bentuk dan pakaiannya, dia jelas merupakan keluarga kaya dan berkuasa, dengan suasana aristokrat. Tuan Muda Chiba, maafkan aku. Awalnya, kamu datang dari negara pulau, dan kami yang menjadi tuannya seharusnya datang lebih awal. Tapi di tengah jalan, saya melihat seekor anjing kudis mengemis dan meminta makanan kepada saya.
Aku harus menghadapinya dengan baik, dan akibatnya, waktu tertunda, hei. Saat berbicara, Yadira Lawrence memiliki ekspresi jahat di wajahnya. Pada saat yang sama, wajahnya dipenuhi angin musim semi, seolah-olah dia ingin memberikan dirinya kepada Nobita Chiba. Lagi pula, di mata Yadira Lawrence, Tuan Muda Chiba ini punya uang, koneksi, sumber daya, dan energi. Mampu tidur dengan orang seperti itu sekali, ada banyak manfaat. Hehehe, meskipun dikatakan bahwa saya berasal dari negara pulau, jangan lupa bahwa Jinling juga setengah dari kampung halaman saya. Nobita Chiba sedang memegang sampahnya saat ini, dengan ekspresi lembut di wajahnya. Kamu bisa datang ke perjamuan yang aku selenggarakan hari ini, yaitu memberiku wajah. Tidak terlambat untuk terlambat, kan? Saat berbicara, Nobita Chiba berjalan di depan Cynthia Zimmer dengan aura agresif. Dia melihat Cynthia Zimmer ke atas dan ke bawah beberapa kali sebelum tersenyum dan berkata, ini adalah Dewi Murni yang baru muncul di lingkaran hiburan Mordu, Cynthia Zimmer, Nona Zimmer, kan? Itu benar, itu dia. Yadira Lawrence tersenyum pada saat ini. Sejak dia memasuki industri hiburan, apalagi skandal, tidak ada pria bahkan dalam persaingan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah Dewi Murni sejati, idola bintang pria yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata itu benar-benar suatu kehormatan bagi saya, Nobita Chiba, untuk bertemu dengan Nona Zimmer. Chiba Nobita mengulurkan tangan kanannya dengan ekspresi hangat. Di Chiba Nobita berikutnya, putra langsung dari keluarga Chiba, saya berharap Nona Zimmer akan menjaganya. Aku di masa depan dan beri aku lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama satu sama lain. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4690 Nobita Chiba, yang berbicara, terengah-engah, dan ada kilatan di matanya, dan seluruh orangnya penuh dengan agresi. Apa yang paling dia suka adalah gadis kecil yang muda, polos, bersih, tanpa pengalaman. Ini bukan hanya produk tangan pertama, tetapi yang paling penting adalah gadis kecil itu tidak tahu bahwa waktunya singkat. Ini disebut tidak ada perbandingan, semua orang adalah dewa super. Pada saat ini, Nobita Chiba bahkan siap untuk menunjukkan yang unik kekaisaran orang-orang di negara pulau, dan Tuan akan membungkuk dengan keras. Dia akan memakan Cynthia Zimmer dalam satu gigitan. Nobita Chiba sangat puas dengan upacara pertemuan yang diatur Araceli Hoffman untuknya. Ia merasa kali ini kerjasama antara kedua belah pihak harus sangat mudah. Tuan Muda Chiba, halo. Cynthia Zimmer sedikit mengernyit, tapi dia sedikit mengangguk sebagai salam. Kemudian dia meraih tangan Harvey York dan berkata, saya juga akan memperkenalkan Anda kepada Tuan Muda Chiba. Yang ini pacarku, Harvey York. Jelas, sejak awal, dia akan menggunakan Harvey York sebagai perisai, dan sekarang, latihan menjadi sempurna. Harvey York. Mata Chiba Nobita sedikit menyipit, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Pacar dari Dewi Murni. Nak, kamu memiliki kehidupan yang baik. Hanya saja selama percakapan, napas Chiba Nobita, tidak peduli bagaimana perasaannya, memiliki rasa yang dingin. Tuan Muda Chiba, jangan bersemangat, Cynthia hanya bercanda denganmu. Yadira Lawrence tidak memberikan wajah Harvey York sama sekali, melainkan mencibir. Harvey York ini adalah menantu dari rumah ke rumah, saudara ipar Cynthia Zimmer dari rumah ke rumah, dan dia telah diusir dari rumah. Cynthia Zimmer selalu menggunakan dia sebagai perisai untuk memblokir semua jenis lebah liar dan kupu-kupu untuknya. Sampai batas tertentu, dia membantu Tuan Muda Chiba untuk melindungi Nona Zimmer. Kita harus berterima kasih padanya. Selain itu, dia juga seorang ahli Feng Shui. Kudengar dia bisa melihat gambar, yang sangat kuat. Mendengar ini, penonton tercengang sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Pria tak berguna seperti itu bisa menjadi menantu dan pembohong lagi. Dan apa yang terjadi dengan tahun ini? Bisakah omong kosong seperti itu datang ke pesta tingkat ini? Beberapa gadis cantik dengan cabang-cabang flamboyan memandang Harvey York dengan tatapan jijik yang tak terselubung di mata mereka. Menurut mereka, kemunculan Harvey York menurunkan nilai mereka, membuat mereka merasa udara banyak tercemar karena keberadaan Harvey York. Itu dia, itu menarik, itu benar-benar menarik. Nobita Chiba memandang Harvey York dari atas ke bawah, senyum di sudut mulutnya menjadi semakin menghina dan tak tertahankan. Dia berkata sambil tersenyum, nak hukum, sebagai seorang pria, Anda harus tahu kualifikasi dan kemampuan Anda. Beberapa hal dapat dilakukan, dan beberapa hal tidak dapat dilakukan bahkan jika dibunuh. Jika tidak, begitu masalah muncul, mudah untuk mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Pada saat ini, Nobita Chiba berbicara dengan sedikit ketenangan, tetapi ada ancaman samar dalam ketenangan itu. Bagaimanapun, wanita yang dilihatnya terikat pada Harvey York saat ini, yang membuatnya iri, cemburu, dan benci. Dia punya perasaan bahwa sesuatu yang dia suka dinodai oleh Harvey York. Cynthia Zimmer buru-buru berkata pada saat itu, jangan bicara omong kosong, Harvey York benar-benar pacarku. Aku tidak akan menerima orang lain sebagai pacarku kecuali dia. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4691 mendengar kata-kata Cynthia Zimmer, hadirin tertawa terbahak-bahak. Semua orang berpikir bahwa otak Cynthia Zimmer tidak rusak,
atau kemampuan aktingnya terlalu buruk. Lagi pula, mengambil seseorang seperti Harvey York sebagai pacar. Apa lelucon? Oke, Cynthia, berhenti bicara omong kosong di sini. Kamu negara H memiliki pepatah yang sangat bagus. Bagaimana burung pegar bisa menandingi burung phoenix? Bagaimana kodok bisa makan daging angsa? Nobita Chiba mengatakan bahwa dia sangat berbudaya. Sama seperti dia, siapa yang pantas untuknya? Bahkan jika pelayan yang menyajikan hidangan, kamu mungkin tidak menyukainya, kan? Hahaha, ada tawa di sekitar, dan banyak orang tertawa begitu banyak sehingga air mata keluar. Sungguh menyenangkan malam ini. Dengan badut yang melompat, itu menambah banyak pesta ini. Gelombang, ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York menekan wajah Cynthia Zimmer dan menciumnya. Meskipun dia memandang Chiba dengan penuh minat, dia berkata, Tuan Muda Chiba, kan? Apakah kita berdua layak? Tidak masalah jika kamu mengatakannya, dan tidak masalah jika mereka mengatakannya. Kami memiliki keputusan akhir tentang kami berdua. Mendengarkan kata-kata Harvey York, mengamati tindakan Harvey York. Pada saat ini, kelopak mata Chiba Nobita terus berkedut, dan niat membunuh muncul di matanya. Siapa Nobita Chiba? Dia adalah bangsawan baru dari negara pulau, putra langsung dari keluarga Chiba, dan bintang besar di lingkaran hiburan negara pulau. Kakeknya adalah tanah suci seni bela diri negara besar H, seorang tetua sekte luar di desa Tianmen Barat Daya. Dengan identitas seperti itu, baik di negara H maupun di negara kepulauan, dia selalu berjalan menyamping. Dia harus mengambil inisiatif untuk memposting wanita manapun yang dia suka, tanpa kecuali. Bahkan jika itu adalah bintang besar yang dikenal sebagai gadis cantik sekali dalam 1000 tahun di negara pulau, bukankah dia mendapatkannya dengan mengaitkan jarinya? Namun hari ini, dia justru mengalami kerugian besar dari Cynthia Zimmer. Tidak hanya dia kehilangan muka, tetapi dia juga diprovokasi oleh Harvey York di depan umum, dan kehilangan muka ke rumah neneknya. Pada saat ini, Nobita Chiba memiliki kemarahan di hatinya. Lagi pula, tantangan seekor semut tampaknya benar-benar tidak menyadari hidup dan mati. Chiba Nobita terlihat jelek. Yadira Lawrence dan yang lainnya juga terlihat marah. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa Cynthia Zimmer menggunakan Harvey York sebagai tameng. Tapi siapa sangka Harvey York begitu berani. Dia mencium Cynthia Zimmer di depan begitu banyak orang, bagaimana Nobita Chiba turun. Cynthia Zimmer juga memerah. Dia menantikan hari ini, tetapi dia masih malu di depan begitu banyak orang. Tapi, mungkinkah itu kakak ipar? Semua orang sekarang percaya bahwa Cynthia adalah pacarku, kan? Sejujurnya, aku adalah pria yang memegang Cynthia di belakang. Di mana aku di sini, tidak ada yang ingin memukul Cynthia. Anda pikir begitu? Sayang. Setelah berbicara, Harvey York meraih pinggang Cynthia Zimmer dan sepertinya memberitahu semua orang bahwa Cynthia Zimmer adalah wanitanya. Cynthia Zimmer tidak tahu bagaimana harus bereaksi pada saat ini, seluruh tubuhnya kaku, tetapi dia tidak melawan tanpa sadar. Wajah Chiba Nobita sangat jelek, sedikit lebih jelek daripada makan kotoran. Dia meliriknya, dan segera melihat seorang pria muda dengan kepala berminyak dan wajah merah muda melangkah maju, menatap Harvey York dengan galak. Nak, kamu sangat sombong. Orang negara H belaka, berani merampok seorang wanita dengan Tuan Muda Chiba. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4692, biarkan saya memberitahu Anda, di depan para bangsawan negara pulau yang mulia, orang-orang dari negara H sama sekali tidak kompetitif. Pria muda dengan kepala berminyak dan mie jelas juga dari negara H, tetapi dia terlihat seperti anjing dari negara pulau, dan matanya menatap Harvey York pada saat ini sangat galak. Biarkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Anda memiliki 10 miliar di keluarga Anda tidak memenuhi syarat untuk mengambil seorang wanita dengan Tuan Muda Chiba. Apalagi, sama sepertimu, aku khawatir kamu tidak punya $100 untuk seluruh tubuhmu, kan? 10 miliar lagi. Kamu sedang berpikir tentang kentut. Yang paling penting adalah Cynthia Zimmer adalah dewi yang sangat cantik dan murni. Apakah kamu pikir kamu layak untuk itu? Bisakah kamu membelinya? Bisakah kamu melindunginya? Karena itu, pemuda berminyak dan berwajah bedak ini memiliki ekspresi penguasaan dan kebenaran di wajahnya. Tampaknya hanya dengan cara ini dia bisa menunjukkan kemampuannya di depan tuan pulaunya. Ketika orang lain bisa muncul di sini, tentu saja mereka semua datang untuk memeluk paha Chiba Nobita. Karena itu, pada saat ini, mereka semua mencibir satu demi satu. Selain itu, kata-kata pemuda dengan kepala minyak dan mie bubuk tidak salah. Wanita cantik telah eksklusif untuk orang kaya dan berkuasa sejak zaman kuno. Kualifikasi apa yang dimiliki orang miskin dan sutra gantung? Bahkan jika dia beruntung, jika dia memilikinya untuk sementara waktu, itu akan membawa bencana yang tak terbayangkan, bahkan bencana menghancurkan keluarganya. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, maaf, saya benar-benar punya 10 miliar. Yadira Lawrence di samping mencibir, Harvey York, apakah Anda terlalu malu untuk mengatakan ini? Dalam hal temperamen Anda makan nasi lunak dan nada suara jifutang, Anda punya 10 miliar. Jika kamu memilikinya, aku akan mendukungnya untukmu.
Harvey York melirik Yadira Lawrence dan berkata dengan ekspresi jijik, "Maaf, saya tidak tertarik dengan sepatu rusak." Kata-kata Harvey York membuat wajah Yadira Lawrence menggelap. Bajingan ini benar-benar berani mengejeknya, Yadira Lawrence yang sangat baik. "Wah, apakah kamu punya 10 miliar? Biarkan saya memberitahu Anda, setelah 3 generasi keluarga Lao Su berjuang selama beberapa dekade, dan mengandalkan bangsawan negara pulau untuk menikmati makanan mereka, mereka hanya menghemat ratusan juta kekayaan bersih. Dan ini, butuh 30 tahun. Ini 10 miliar ketika kamu mengatakannya, itu perbandingan yang bagus. Ada anak muda dengan kekayaan ini di negara H, bukan dari 10 keluarga teratas, atau dari 5 klan kuno. Saya tidak tahu, Tuan Muda York, dari keluarga mana Anda berasal." Pria muda dengan wajah berminyak dan wajah bedak tampak sarkastik saat ini, tetapi semua orang bisa mendengarnya, ini adalah sarkasme Harvey York. "Saya khawatir orang yang makan nasi lunak ini belum pernah melihat bahkan 100 yuan, tetapi juga 10 miliar. Apakah dia tahu apa konsep 10 miliar itu? Cukup lucu. Aku bukan anggota dari 10 keluarga teratas, atau anggota dari 5 klan kuno." Harvey York tersenyum ringan. "Aku hanya pemilik Jifutang. Pemilik Jifutang." Sekelompok orang memutar mata mereka dengan liar. Beberapa gadis cantik mendengar bahwa Harvey York adalah pembohong, dan bahkan lebih menghina. "Seorang pembohong punya uang 10 miliar, lucu kan? Anda sangat pandai meniup, mengapa Anda tidak meniup sapi itu?" Mendengar Harvey York mengatakan ini, Cynthia Zimmer juga sedikit malu. Bagaimanapun, dia pernah ke Jifutang, dan dia percaya bahwa Jifutang bernilai 100 juta. Nilainya 10 miliar, yang pasti mengandung berlebihan. Hanya wajah Yadira Lawrence yang sedikit berubah, dan dia tiba-tiba teringat bahwa batu giok-giok yang dijual Harvey York dan Damian Huo pasti akan melebihi 10 miliar. Namun, saat ini, bagaimana dia bisa mengakui hal seperti itu dan memukul wajah Nobita Chiba? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4693, Pemilik Jifutang Kecil, dengan kekayaan bersih puluhan miliar. Bukankah itu jalan-jalan dan gang-gang Jinling kita, ada miliarder di mana-mana? Hahaha, Chiba, Nobita dan yang lainnya menutupi perut mereka dan tertawa terbahak-bahak, menatap Harvey York dengan olok-olok dan sarkasme yang tak ada habisnya. "Tuan Feng Shui, terus terang, itu adalah pelayan yang kuat. Dalam industri Feng Shui, jika Anda ingin mencari nafkah, Anda harus mengandalkan yang kuat. Mereka belum pernah mendengar Feng Shui begitu baik. Jika ada, itu pasti Jinling, dan bahkan Master Feng Shui pertama dari negara H. Apakah akan begitu anonim?" Terutama Chiba Nobita, menatap mata Harvey York sangat menjijikkan. Apakah anak negara H ini mengira dia berasal dari keluarga Yu? Masih miliarder. Tidakkah kamu tahu ini siang hari? Disinilah mimpi itu dimulai. Oh, jangan membicarakannya. Aku tiba-tiba teringat bahwa di negara pulau, beberapa onmyoji besar yang terkenal memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar. Pria muda dengan kepala berminyak dan wajah bedak itu sepertinya mengingat sesuatu saat ini, dengan ekspresi shock di wajahnya, dan kemudian berpura-pura memberi hormat kepada Harvey York. Tampaknya Tuan York kita adalah ahli Feng Shui di tingkat onmyoji agung di negara pulau. Ini hanyalah Master Feng Shui nomor 1 di negara H. Semuanya sekarang adalah salahku. Tolong juga jaga Tuan York di masa depan. Mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Semua orang berpikir pria muda dengan kepala berminyak dan mie ini terlalu lucu. Meninju wajah Harvey York seperti ini merupakan ritme yang akan membengkakkan wajahnya. "Eider Rowling, karena kamu tahu bahwa Tuan York adalah ahli Feng Shui nomor 1 di negara H, mengapa kamu masih menyinggungnya seperti ini?" Chiba Nobita menunjukkan pelajaran dalam nada suara para pelayannya. "Kalau Master York marah, mantra akan mengutukmu sampai mati, tahu?" Tahu. Eider Rowling mengangguk dan membungkuk saat itu. "Aku akan melakukan yang terbaik untuk melayani Tuan York malam ini, jangan sampai dia membunuhku dalam satu kemarahan." Berpura-pura menjadi pelayan membuat semua orang tertawa. Wanita cantik yang hadir melihat ekspresi Harvey York semakin sinis. "Omong-omong, Tuan York, karena Anda adalah Master Feng Shui nomor 1 di negara H, Anda pasti sangat berpengetahuan tentang barang antik dan harta Feng Shui." Pada saat ini, Nobita Chiba memegang sampannya di tangannya dan berjalan di depan Harvey York. "Ketika saya datang ke Jinling kali ini, selain mengunjungi industri hiburan di negara H, saya diperintahkan oleh keluarga saya untuk berinvestasi dalam pameran peninggalan budaya di Jinling. Awalnya saya ingin mengundang beberapa onmyoji hebat dari negara pulau kami untuk duduk di kota. Sekarang Anda sangat mampu, Tuan York, saya ingin mengundang Anda sebaliknya, kan? Selama Anda menghadiri Master York dan menjadi kepala Feng Shui Master dari pameran peninggalan budaya kita, bagaimana kalau saya memberi Anda 10 poin dividen dari pameran? Tentu saja, jika kamu ingin menjadi kepala ahli Feng Shui, kamu juga harus memiliki kemampuan. Jika kamu terlihat salah dan membiarkan kami menerima yang palsu, aku khawatir kamu harus bertanggung jawab. Bagaimana? Apakah kamu berani bermain?" Mendengar kata-kata Nobita Chiba, para wanita yang memegang piala semua jatuh ke depan dan ke belakang dengan tawa. "Tuan Muda Chiba terlalu buruk.
Bahkan pameran peninggalan budaya telah dipindahkan. Ini adalah ritme yang tidak akan pernah menyerah kecuali wajah Harvey York benar-benar bengkak. Kakak ipar, ayo pulang. Cynthia Zimmer sedikit marah saat ini, dia merasa bahwa Chiba Nobita terlalu berlebihan dan tidak ada hubungannya sama sekali. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4694 Harvey York melambaikan tangannya pada saat ini, memberi isyarat kepada Cynthia Zimmer untuk berhenti berbicara, dan kemudian menyipitkan mata ke Nobita Chiba dan berkata, apa tujuan pameran peninggalan budayamu? Jika ini adalah pameran sederhana, saya khawatir Anda tidak memiliki hak untuk memamerkan apapun dari negara pulau Anda. Jika Anda ingin mengambil kesempatan ini untuk mengambil peninggalan budaya negara hak kami, maka saya minta maaf, saya menolak masalah ini. Saya tidak hanya akan menolak, tetapi saya juga akan memberitahu pemerintah Jinling untuk mencegah hal ini terjadi. Jadi, tolong kirimkan aku rencana besok. Setelah saya melihat lebih dekat, saya akan melihat bagaimana masalah ini dapat diselesaikan. Harvey York tampak serius. Baginya, jika penduduk pulau hanya di sini untuk mengadakan eksposisi, maka dia tidak peduli. Jika penduduk pulau datang dengan pikiran lain, maka saya minta maaf, jangan pergi ketika Anda datang. Mengirim Anda sebuah rencana, mari kita lihat bagaimana menyelesaikannya. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri lagi ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Mata yang mereka lihat di Harvey York sama seperti ketika mereka melihat orang idiot. Nobita Chiba mengucapkan kata-kata ini hanya untuk menamparkan wajahmu. Hasil dari itu, Harvey York ini tidak hanya tidak tahu diri, tetapi juga meminta Chiba Nobita untuk mengirimkan rencananya. Apakah Anda benar-benar berpikir Chiba Nobita ingin meminta bantuannya? Beritahu pemerintah. Dia mengatakannya seolah-olah dia bisa mempengaruhi keputusan pemerintah dengan satu kata. Ini pertama kalinya aku melihat pria seperti itu yang berpura-pura begitu bodoh dan tidak memiliki kesadaran diri. Pipi Cynthia Zimmer juga memerah saat ini, dan dia menarik Harvey York dan berkata, kakak ipar, ayo cepat kembali, tempat ini tidak cocok untuk kita. Oh, terima kasih Tuan York atas perhatian. Tuan York, siapa yang bisa mengatakan hal seperti itu, pastilah kepala penasihat Feng Shui pemerintah Jinling, kan? Kalau begitu, aku benar-benar harus mengunjungimu dengan buku rencana. Chiba Nobita tertawa tak terkendali, lalu dia melihat kembali ke semua orang dan berkata dengan keras. Ayo, semuanya, datang dan berfoto dengan Master York. Ini adalah kepala ahli Feng Shui dari negara Ha Anda, dan konsultan Feng Shui dari pemerintah Jinling Anda. Dalam tahun-tahun ini, kami belum pernah melihat orang yang luar biasa seperti itu. Di masa depan, jika Anda memiliki masalah di rumah, atau ramalan atau Feng Shui, Anda harus menemukan Master York. Ini kesempatan kita, Tuan York. Nobita Chiba maju dengan sekelompok teman, semuanya berpura-pura memberi hormat kepada Harvey York. Tujuannya sederhana dan langsung, yaitu untuk membuat wajah Harvey York benar-benar membengkak. Banyak wanita cantik yang hadir memandang Harvey York dengan jijik. Saya belum pernah melihat pria seperti itu sebelumnya, ini memalukan bagi orang-orang negara Ha. Benar saja, pria pulau itu tampan. Berdengungan Euro, pada saat ini, ponsel Harvey York bergetar hebat. Dia meliriknya dan menghubungkannya, tetapi angin di kapal pesiar sangat kencang dan sinyalnya tidak bagus, jadi dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan pihak lain dengan jelas. Setelah Harvey York memberi makan beberapa kata, dia hanya bisa menekan tombol speakerphone dengan ekspresi terdiam. Kali ini, suara pihak lain menjadi jelas. Sebuah suara yang sedikit agung dengan sedikit bantalan tingkat tinggi keluar, Hei, Saudara York, saya Francisco Parada. Baru saja saya mengadakan pertemuan dengan beberapa pejabat senior pemerintah Jinling lainnya. Semua orang dengan suara bulat memutuskan untuk mengundangmu menjadi kepala konsultan Feng Shui dari pemerintahan Jinling. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik. Francisco Parada, pemimpin resmi pemerintah Jinling. Tawa di antara penonton tiba-tiba mengembun, dan jarum jatuh bisa terdengar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4695 Chiba Nobita, Eider Rowling dan yang lainnya semua memandang Harvey York dengan ekspresi kusam, dan untuk beberapa saat sepertinya tidak tahu bagaimana berbicara. Senyum di wajah mereka membeku, dan bahkan bisa dikatakan bahwa mereka sedikit terkejut. Tidak ada yang berani percaya bahwa Harvey York ini sebenarnya diundang oleh Francisco Parada untuk menjadi kepala konsultan Feng Shui pemerintah Jinling. Cynthia Zimmer juga terkejut. Harvey York terkejut bahwa Harvey York memiliki keterampilan seperti itu, dan mengetahui Francisco Parada sangat dihargai. Dan Harvey York sendiri tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Francisco Parada akan menelepon saat ini untuk membicarakan masalah ini. Setelah berpikir sebentar, dia masih berkata, Parada tua, masalah ini agak tidak pantas, tolong biarkan aku memikirkannya lagi. Oke, jika menurut Anda itu tidak pantas, Saudara York, kami tidak akan memaksanya. Tapi jangan ragu untuk menelepon jika Anda tertarik. Setelah berbicara, Francisco Parada menutup telepon sambil tersenyum. Chiba Nobita dan yang lainnya terlihat jelek dan tidak tahu harus berkata apa.
Pada saat ini, Yadira Lawrence adalah orang pertama yang berdiri dan bertanya. Hehehe, Kepala Pemerintahan Jinling, Francisco Parada memanggilmu secara khusus. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Aku tidak tahu siapa yang kutemukan untuk memanggilmu, kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kemampuan ini. Agar tidak mengungkapkan rahasianya, kamu masih memiliki penolakan yang rendah hati. Harvey York, kamu benar-benar berakting dalam set lengkap. Bukankah kamu masih mengatakan bahwa kamu memiliki 10 miliar? Kamu mengeluarkannya untuk kami lihat. Ketika Anda mengeluarkannya, kami percaya bahwa Anda memenuhi syarat untuk dipekerjakan sebagai kepala konsultan Feng Shui. Betul sekali. Sekelompok wanita cantik menggemakan kata-kata Yadira Lawrence saat ini. Jelas, mereka tidak ingin percaya bahwa bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, Harvey York sangat dihargai oleh Francisco Parada. Harvey York melirik sekelompok orang dengan tenang. Untuk orang-orang yang tidak ingin mempercayai kebenaran ini, dia bahkan tidak tertarik untuk menamparkan wajah mereka. Mereka secara khusus mengeluarkan 10 miliar untuk menamparkan wajah orang-orang ini, mereka belum memenuhi syarat. Ding, pada saat ini, ponsel Harvey York bergetar lagi, kali ini dia tanpa sadar menekan tombol speakerphone, dan segera, suara wanita yang bagus keluar. Tuan York yang terhormat, saya adalah layanan pelanggan eksklusif kartu emas hitam Anda. Baru saja, Anda menerima transfer 10 miliar dari Tuan Damian Huo. Apakah Anda ingin menyetorkannya ke akun manajemen kekayaan atau rekening giro? Titik petik 2. Mari kita tetap di akun saat ini dulu. Harvey York berkata ringan. Oke, maka saldo akun Anda saat ini adalah 50 miliar. Jika Anda membutuhkan manajemen keuangan, jangan ragu untuk menghubungi saya, dan saya akan melayani Anda 24 jam sehari. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Semoga hidupmu bahagia. Di seberang telepon, layanan pelanggan eksklusif menutup telepon dengan hormat. Di kapal pesiar, sekelompok orang saling memandang. Saldonya adalah 50 miliar. Hanya akun saat ini. Apa lelucon? Bahkan Cynthia Zimmer memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York begitu kaya. Harvey York sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Damian Huo akan menjual kumpulan batu giok sebelumnya dengan begitu cepat. Tampaknya orang-orang dari keluarga Huo yang tersembunyi benar-benar mampu. Hei, Tuan Yorkku, kamu benar-benar cukup siap untuk kepura-puraan sebelumnya, berakting dalam set lengkap. Yadira Lawrence, yang tahu persis apa yang terjadi dengan 10 miliar ini, hampir menggigit giginya. Baru saja memanggil seseorang untuk menjadi kepala konsultan Feng Shui dari pemerintah Jinling. Sekarang mari kita panggil orang yang berpura-pura menjadi miliarder. Apakah kamu benar-benar mampu? Kamu sangat cakap, kamu perlu makan nasi lembut wanita. Kamu harus menjadi menantu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4696 Chiba Nobita dan yang lainnya, yang terkejut satu demi satu, semua bereaksi ketika mereka mendengar ini. Bagaimana mungkin seorang pria yang membuka paviliun Jepang Feng Shui dan mantan menantunya dihargai oleh Francisco Parada, kepala pemerintahan Jinling? Dan bagaimana orang seperti itu bisa memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar? Itu lucu. Seperti yang saya katakan, seluruh tubuh penuh dengan barang jalanan, dan totalnya tidak melebihi 100 yuan. Bagaimana itu bisa menjadi master? Bagaimana bisa menjadi miliarder? Ternyata itu kepura-puraan, dan orang-orang sengaja dipanggil untuk bertindak. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu sombong di dunia ini? Ini seperti mempermalukan wajah Dewi Murni. Ya, tidakkah kamu melihat barang seperti apa kamu, berpura-pura menjadi tuan? Berpura-pura menjadi generasi kedua. Apakah kamu layak? Tuan Muda Chiba dan Tuan Muda Rowling hanya menggodamu, tetapi kamu bermain dengan tubuhmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kemampuan? Chiba Big Bear, Eider Rowling, dan yang lainnya semuanya mencibir, tidak menunjukkan belas kasihan pada ejekan Harvey York. Karena mereka merasa hampir tertipu oleh si brengsek Harvey York. Harvey York menyimpan ponselnya dan melihat badut-badut yang melompat ini dengan penuh minat. Tampaknya pola pembenaran diri penduduk pulau tidak lebih dari itu. Diam, Cynthia Zimmer marah. Aku melarangmu mengatakan itu pada saudara iparku. Dia benar-benar tidak berbohong padamu. Kakak iparku luar biasa. Banyak pejabat memandangnya untuk Feng Shui. Termasuk orang-orang dari 6 keluarga tersembunyi ada di sini. Mendengar kata-kata Cynthia Zimmer, orang-orang yang hadir semakin tertawa. 6 keluarga tersembunyi di Jinling adalah ular lokal di Jinling. Orang seperti itu harus pergi ke ahli Feng Shui Jinling seperti Mates Zora dan Hugo Yeager untuk melihat Feng Shui, bukan? Sama seperti Harvey York, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memasuki mata 6 dunia tersembunyi? Tampaknya Cynthia Zimmer terlalu sederhana dan ditipu terlalu dalam oleh bajingan Harvey York ini. Oke, Tuan Muda Chiba, beri aku wajah. Karena sudah takdir bagi semua orang untuk bertemu satu sama lain, jangan bicarakan ini lagi. Bahkan jika Harvey York miskin, dia masih menginginkan wajah. Melihat sikap marah Cynthia Zimmer untuk pergi, Yadira Lawrence buru-buru berdiri sebagai orang baik palsu. Kamu belum makan. Ayolah. Semuanya tidak akan terasa enak saat dingin. Oke,
mari kita mengobrol sambil makan. Pada saat ini, Chiba Nobita memiliki sikap yang sopan. Dia tersenyum dan berkata, saya secara khusus mengundang Koki Michelin untuk menyiapkan makan malam untuk kami. Anda dapat memiliki semua yang ingin Anda makan. Malam ini, aku pasti akan mabuk. Selama percakapan, sekelompok wanita cantik menjadi bersemangat. Yadira Lawrence takut Cynthia Zimmer akan melarikan diri, jadi dia datang untuk mengambil tangannya dan duduk di dalam. Saat ini, Heather Rowling dengan sengaja jatuh ke belakang setengah langkah, berdiri di samping Harvey York, memandang pria di depannya, dan berkata dengan ringan, Harvey York, kan? Saya tidak peduli apakah Anda Master Feng Shui asli atau Master Feng Shui palsu. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar pacar atau yang palsu. Singkatnya, Tuan Muda Chiba menyukai Cynthia Zimmer. Jika kamu keluar dari sini sekarang, aku bisa membuat keputusan untuk Tuan Muda Chiba dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau begitu kamu bisa keluar dari sini dengan aman dan mendapatkan 5 juta. Omong-omong, Heather Rowling memutar lehernya, membuka matanya, dan berkata, kalau tidak, kamu pasti tahu bagaimana kata penyesalan harus ditulis. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4697, apa? Kamu adalah anjing penduduk pulau, jadi kamu bisa menjadi guru. Harvey York tersenyum tanpa komitmen. Ayo, ajari aku cara menulis penyesalan. Heather Rowling mencibir, meskipun saya tidak sering datang ke Jinling, tetapi Anda harus memahami bahwa lingkaran kelas atas di negara H terkait erat. Misalnya, pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Jinling Hoffman? Ernesto Hoffman, tuan muda kedua dari keluarga Hoffman, ini sepupu jauh saya. Dengan statusnya di Jinling, satu kalimat bisa membuatmu mati jelek. Omong-omong, Heather Rowling terlihat dingin. Jelas, ketika dia berada di Jinling, selama dia membawa milik Ernesto Hoffman papan nama, dia selalu dalam posisi untuk menang. Ernesto Hoffman. Mendengar nama yang familiar ini, Harvey York tersenyum, lalu berkata dengan ringan, oke, Anda bisa meminta Ernesto Hoffman untuk datang dan biarkan dia memberitahu saya cara menulis penyesalan. Heather Rowling, yang sedang menunggu Harvey York untuk bersujud, tertegun sejenak. Jelas, dia tidak menyangka Harvey York akan bereaksi seperti ini ketika dia mendengar 3 kata Ernesto Hoffman. Bajingan, aku sedang berbicara tentang 10 keluarga teratas, tuan muda kedua dari keluarga Jinling, Ernesto Hoffman. Wah, toh kamu juga dari Jinling. Kamu tahu keluarga Jinling Hoffman. Apakah Anda tahu tuan muda kedua dari keluarga Hoffman? Heather Rowling mau tidak mau mengingatkan Harvey York. Di keluarga Hoffman, ada seorang pria muda yang berada di bawah 1 orang dan lebih dari 10.000 orang. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, tentu saja saya mengenal keluarga Hoffman, Anda hanya meminta Tuan Hoffman muda kedua ini untuk mengajari saya cara melakukan sesuatu. Bagus, kamu punya jenis. Heather Rowling dirangsang oleh kata-kata acuh tak acuh Harvey York. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Harvey York dan berkata dengan dingin, oke, kamu memiliki kemampuan, kamu memiliki jenis. Karena kamu ingin membunuhku, aku akan memenuhimu. Kamu akan segera tahu apa konsekuensi dari menyinggung keluarga Hoffman di Jinling. Saya juga akan memberitahu Anda, menyesali 2 kata ini, berapa banyak goresan, dan bagaimana cara menulisnya. Jelas, Heather Rowling juga cukup percaya diri dengan kata-katanya. Meskipun dia hanya kaki anjing orang pulau, meskipun dia tidak sombong seperti Chiba Nobita. Tapi dia, Heather Rowling, jelas bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang kecil manapun. Sebaliknya, karena Heather Rowling bukanlah anak sulung, maka wataknya harus dilaporkan. Selama ini, orang-orang kecil yang berani memprovokasi dia akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan dan mati mengenaskan. Beberapa wanita cantik tidak jauh melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang tidak sanggup mereka lihat. Sutra gantung ini tidak tahu apa artinya menjadi rendah hati, apa artinya patuh. Dibandingkan dengan pemuda kaya raya seperti Chiba Nobita, Harvey York memang kentut. Saya benar-benar berpikir saya adalah karakter. Setelah Heather Rowling mengambil gambar, saya khawatir York yang bermarga akan segera tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Selain itu, mereka juga merasa bahwa pertunjukan yang bagus seharusnya tidak jauh. Kedua belah pihak saat ini penuh dengan bubuk mesiu. Tetapi karena hubungan Cynthia Zimmer, semua orang pada akhirnya duduk bersama. Lagi pula, kita sudah tiba di kapal pesiar, jadi kita tidak bisa pergi begitu saja, kan? Harvey York tidak bermaksud untuk memberikan wajah orang lain. Dia duduk langsung di kursi yang disediakan Yadira Lawrence untuk Chiba Nobita, di sebelah Cynthia Zimmer, tanpa memberikan wajah atau kesempatan apapun kepada Chiba Nobita. Mata Yadira Lawrence memiliki tatapan membunuh, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa di bawah gerakan Chiba Nobita. Segera, Koki Michelin mengantarkan makanan lezat yang disiapkan, dan Chiba Nobita juga memberi isyarat kepada orang lain untuk membuka whisky Suntory di negara pulau, dan seluruh kabin dipenuhi dengan aroma anggur. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 4698 di bawah sinyal Chiba Nobita, Eider Rowling berdiri dan menuangkan segelas besar untuk semua orang. Whisky negara pulau itu manis, tetapi sangat mewah, dan itu termasuk tipe orang dengan peminum kecil akan jatuh setelah beberapa gelas. Jadi, ketika Eider Rowling datang ke Cynthia Zimmer dengan membawa botol, Cynthia Zimmer langsung menutupi gelas dan berkata, "Maaf, saya tidak tahu cara minum jus saja hari ini." Jelas, pelajaran dari sampai bar masih jelas di pikiranku, dan Cynthia Zimmer tidak ingin membuat insiden yang merepotkan. Jika tidak, Harvey York tidak akan berkencan dengannya di masa depan. Nona Zimmer, semua orang tahu bahwa Anda adalah seorang pemula di industri hiburan dan seorang dewi murni. Suatu kehormatan bagi kami semua untuk mengenal Anda. Jadi, hari ini adalah hari baik yang langka. Sudah takdir untuk bertemu semua orang. Ketika kamu bahagia, bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa anggur? Ayo, teguk saja. Ini adalah penghargaan dari keluarga kerajaan yang dibawa oleh Tuan Muda Chiba dari negara pulau. Orang biasa tidak bisa meminumnya sama sekali. Eider Rowling terlihat sangat terhormat. Ayuro Wayo, minum saja secangkir, kami tidak akan memaksamu. Ayuro sambil berbicara, Eider Rowling mengisi gelas Cynthia Zimmer dengan senyuman. Cynthia Zimmer berkata dengan wajah jelek, "Maaf, saya benar-benar tidak bisa meminumnya." Hei, Cynthia, semua orang hadir saat ini. Bukan apa-apa untuk minum dan bersenang-senang. Ini adalah penghargaan untuk keluarga kerajaan. Ya, jika kamu melewatkannya, tidak akan ada lagi. Beri saja Tuan Muda Chiba dan Tuan Rowling sedikit wajah. Orang-orang datang jauh-jauh dari negara pulau, dan kamu juga setengah tuan tanah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Yadira Lawrence dan yang lainnya semua berbicara pada saat ini, berharap Cynthia Zimmer akan menyelamatkan muka dan menyesapnya. Sangat disayangkan bahwa wajah Cynthia Zimmer menjadi hitam saat ini, dan dia tidak tergerak sama sekali. Nobita Chiba tersenyum dan berkata, "Nona Zimmer, apakah Anda masih depresi? Kami baru saja mempersulit saudara ipar Anda, jadi Anda sangat marah." Cynthia Zimmer berkata tanpa basa-basi, "Itu benar." Mendengar kata-kata Cynthia Zimmer, Chiba Nobita dan yang lainnya sedikit menyipitkan mata, jelas tidak menyangka bahwa wanita ini terlihat polos, tapi dia sangat licik dan sulit untuk dihadapi. Tapi segera, permusuhan di wajah Chiba Nobita menghilang, dan itu digantikan oleh ekspresi main-main. Dia menyipitkan mata ke Harvey York, yang sedang berpesta di samping, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda York, kami salah sekarang, kami seharusnya tidak mengolok-olok Anda. Semuanya salahku. Juga tolong orang dewasa, jangan khawatir tentang itu." Setelah berbicara, Nobita Chiba membungkuk ke Harvey York dengan hormat sesuai dengan etiket negara pulau. Setelah melakukan ini, dia tersenyum sedikit, hanya saja takdir bertemu hari ini. Karena semua orang bertemu dan sangat bahagia, bukankah kita harus minum yang enak? Yang paling penting adalah anggurnya sudah dibuka. Jika kamu tidak meminumnya, bukankah itu sia-sia? Saat berbicara, Chiba Nobita melambaikan tangannya dan melihat semua botol anggur diletakkan di atas meja, yang sangat menarik tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Harvey York tersenyum dan berkata, "Ya, Anda harus benar-benar minum yang enak, hari yang menyenangkan." Tapi, Cynthia tidak tahu cara minum, jadi jangan paksa dia. Demi dia, aku akan datang. Bagaimanapun, aku pacarnya, dan aku akan membantu semua orang. Itu bukan masalah besar, kan? Sambil berbicara, Harvey York meremas gelas anggur. Yadira Lawrence hendak mengatakan, "Hal macam apa kamu?" Tetapi dia dengan cepat bereaksi dengan ekspresi main-main di wajahnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4699 Eider Rowling tersenyum dan berkata, "Oh, Tuan Muda York, karena kamu adalah pacar Cynthia, maka kamu harus minum untuknya. Tapi ada aturan di lingkaran kita. Artinya, kamu tidak bisa pergi dengan cangkirmu sendiri selain cangkirnya. Karena kamu akan mengganti anggur, kamu seharusnya tidak melanggar aturan, kan?" Saat berbicara, Eider Rowling menuangkan segelas whisky lagi, dan kedua gelas itu didorong ke tubuh Harvey York. Adegan ini membuat kelopak mata Cynthia Zimmer berkedut, dan dia buru-buru menendang Harvey York, memberi isyarat agar dia tidak kehabisan akal dan bertarung dengan orang lain. Jelas, Cynthia Zimmer tidak bodoh, dia bisa melihat sekilas bahwa Eider Rowling dan yang lainnya memiliki niat buruk. Harvey York tampaknya tidak merasakan tendangan Cynthia Zimmer, jadi dia tertawa dan berkata, "Oke, karena Tuan Muda Rowling berkata begitu, saya pasti akan mengikuti aturan Anda. Ayo pergi." Saat berbicara, Harvey York mengambil 2 gelas anggur dan menuangkannya. Tuan Muda York benar-benar menyegarkan. Chiba Nobita juga mengambil gelas anggur dan meminumnya dalam sekali teguk. Pada saat yang sama, Eider Rowling juga meminum anggur. Kedua orang yang merasa benar sendiri memandang Harvey York dengan mencibir, jelas di mata mereka, Harvey York bodoh. Selama Anda membuat Harvey York mabuk, apakah Anda takut tidak punya waktu untuk mengacaukan Cynthia Zimmer? Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan saat itu. Ayo, mari kita semua berkumpul. Chiba Nobita tertawa dan berjalan maju atas inisiatifnya sendiri.
Mengetahui bahwa Tuan Muda York sangat menyegarkan, kita seharusnya bisa menjadi teman baik. Ayo, kita minum lagi, bukannya kita tidak saling kenal. Tidak masalah, aku akan tetap mengikuti aturan. Harvey York mengangkat gelas anggur dan Chiba Nobita mendentingkan gelas, lalu mengangkat kepalanya dan meminum kedua gelas itu. Yadira Lawrence menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, dia dengan hati-hati melayani sebagai gadis kecil yang menuangkan anggur, dan dia sama sekali tidak sopan. Tuan Muda York, saya baru saja kehilangan pandangan tentang Gunung Tai, datang dan datang, ayo pergi. Pemuda lain dengan pakaian Cina datang dan memanggang Harvey York sambil tersenyum. Kita tidak akan pulang malam ini jika kita tidak mabuk. Harvey York, jangan minum terlalu banyak. Cynthia Zimmer melihat pemandangan ini dengan cemas, dia lebih takut pada kecelakaan Harvey York daripada dia takut pada kecelakaannya sendiri. Oke, minum. Harvey York tampaknya tidak melihat ketakutan Cynthia Zimmer, tetapi minum lagi dengan senyum di wajahnya. Tuan Muda York, Anda bernilai puluhan miliar, dan Anda adalah orang yang perlu saya kagumi. Dan kamu juga konsultan Feng Shui dari pemerintah Jinling, kamu adalah orang besar. Ayo pergi. Putra dan saudara yang hadir semua datang untuk bersulang dengan senyum di wajah mereka. Setiap orang memiliki setengah kati dan 8 tile di gelas anggur mereka. Ketika mereka melihat Harvey York, mereka semua sama antusiasnya dengan saudara-saudara mereka yang telah lama hilang. Harvey York menolak untuk datang, tidak peduli siapa yang datang, dia akan meminumnya 1-2, dan semua orang berteriak keras. Segera, selusin whisky kerajaan habis. Aroma anggur di seluruh kabin sangat tajam. Kakak ipar, jangan minum lagi, jika kamu meminumnya lagi, kamu akan mengalami kecelakaan. Melihat sikap Harvey York, Cynthia Zimmer menjadi semakin cemas. Dia terus membujuknya, tetapi Harvey York tampaknya berada di atas dan tidak mau mendengarkan bujukan apapun. Cynthia Zimmer mulai ketakutan, kenapa dia membawa Harvey York ke pesta ini, bagaimana jika terjadi sesuatu pada Harvey York. Pada saat orang-orang yang hadir selesai minum, Harvey York sudah minum 3 kati anggur, yang menakutkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4700. Oh, Tuan Muda York, Anda benar-benar pahlawan. Pada saat ini, Yadira Lawrence sendiri datang dengan segelas anggur. Aku beruntung bisa minum denganmu selama 3 kehidupan, tapi jangan beri aku muka. Saat berbicara, Yadira Lawrence memberi Harvey York kedipan centil. Cynthia Zimmer tanpa sadar berhenti di depan Harvey York dan berkata, Yadira, kamu tidak bisa melakukan ini, biarkan aku minum bersamamu. Cynthia, itu tidak baik untukmu. Sejak zaman kuno, pria minum untuk wanita. Bagaimana bisa ada alasan wanita minum untuk pria? Dengan melakukan ini, Anda memberitahu semua orang bahwa Harvey York sia-sia. Setelah mengatakan ini, Yadira Lawrence tersenyum genit pada Harvey York, Tuan Muda York, Anda tidak seharusnya begitu, bukan? Mendengar kata-kata, tidak, semua wanita cantik di lapangan tertawa genit dan ambigu. Suasana di lapangan langsung panas. Cynthia, duduklah, aku akan memberitahumu, Nona Lawrence benar. Men, bagaimana kamu bisa mengatakan tidak? Harvey York tertawa, mengambil gelas anggur dan menyentuh Yadira Lawrence, bagian bawah gelas itu terbalik. Yadira Lawrence mengambil botol anggur lagi, mengisi kedua gelas anggur, dan berkata, Tuan Muda York, mari kita pergi untuk yang lain. Izinkan saya meminta maaf kepada Anda, Tuan Muda York, atas apa yang saya lakukan sebelumnya. Saya harap Anda bisa memaafkan saya, Tuan Muda York. Harvey York tersenyum, dengan isyarat menerima permintaan maaf si cantik, lalu dia minum segelas anggur. Setelah itu, tubuh Harvey York sedikit bergetar, seolah-olah dia di luar kendali. Melihat adegan ini, Chiba Nobita menatap beberapa wanita lain. Segera semua wanita ini maju dengan gelas anggur, seolah-olah mereka akan membuat Harvey York mabuk. Jelas, mereka tidak akan membiarkan Harvey York mabuk dan membuat Harvey York terlihat jelek. Segera, 1 pangkuan anggur diminum, dan 1 bungkus Royal Whiskey dikosongkan. Ketika Nobita Chiba melihat pemandangan ini, dia langsung mencibir lagi dan lagi. Di matanya, Harvey York adalah orang yang tidak berotak dan bodoh. Setelah diperangi oleh begitu banyak orang dan mabuk oleh begitu banyak orang, aku tidak bisa melihatnya dengan bangga. Bukankah itu yang bodoh? Apalagi menurut pengalaman Nobita Chiba, Harvey York sudah seperti ini. Saya khawatir setelah setengah putaran paling banyak, Harvey York akan benar-benar tidak berguna. Jika Anda tidak muntah setelah jatuh, Anda akan pingsan. Dan Eider Rowling melihat pemandangan ini dengan ekspresi lucu. Hanya dapat dikatakan bahwa itu benar-benar masih Tuan Muda Chiba. Orang-orang di negara pulau tidak berdarah, dan mereka sangat pandai membunuh orang dan membunuh hati mereka. Anda dapat memainkan karakter kecil seperti Harvey York hanya dengan mengklik 1 jari. Yang paling penting adalah bahwa karakter kecil seperti Harvey York masih dimainkan dengan sukarela, dan dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi mainan untuk tua dan muda. Memikirkan hal ini, Eider Rowling melambaikan sekotak whisky kerajaan lagi,
membukanya langsung, dan berkata, Tuan Muda York, sudah terlambat bagi kita untuk bertemu. Ayo pergi sekali lagi. Segera setelah itu, semua orang melanjutkan pertempuran roda, dan segera, sekotak whisky jatuh. Cynthia Zimmer melihat Harvey York memegang meja dan tidak bisa diam, jadi dia buru-buru berkata, Harvey York, kamu benar-benar tidak bisa minum lagi. Jika kamu minum lagi, aku akan marah. Harvey York membuka lehernya, matanya kabur dan berkata, pria tidak bisa mengatakan tidak. Tuan Muda Chiba, anggurmu tidak cukup kuat, ayo pergi ke Maotai. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.